Li Chang'an, staf perusahaan. Tidak perlu diperbaiki. Proposalmu ditolak. Aku mengajukan yang sebelumnya, dan ketua dewan direksi sangat puas. Tapi proposal sebelumnya juga dibuat oleh aku. Kak Daishan, dulu kau merebut bonus kinerja aku, tapi aku biarkan saja. Tapi kali ini, aku benar-benar butuh bonus ini untuk mengobati ibu aku yang tua. Apa semaksudmu merebut bonus kinerjamu? Ini adalah sesuatu yang aku laporkan secara pribadi kepada ketua dewan direksi. Kak Daishan, jangan aku salah. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kak Daishan, aku akan bersujud kepadamu. Dasar tak berguna. Menjijikkan. Aku bersalah, Kak Daishan. Terakhir kali, kau berjanji mempromosikan aku? Jangan sampai lupa. Li Chang'an, apa yang kau lakukan? Dasar rendahan. Kau ternyata berselingkuh dengan ketua dewan direksi. Aku tidak takut kau memperlakukan aku seperti ini. Lagi pula aku tidak ingin hidup lagi. Aku akan memposting tindakanmu tadi ke media daring. Kau cari mati? Aku juga akan menghabisimu. Kita semua akan hancur bersama. Aku bunuh kau. Aku akan menghabisimu. Aku telah melintasi waktu. Aku bahkan menjadi putra mahkota yang berselingkuh dengan permaisuri. Aku bunuh kau. Li Chang'an. Kau telah dipecat oleh ketua dewan direksi. Apa yang kau lakukan terhadapku? Dasar manusia rendahan. Ya, tampaknya langit telah membiarkan aku menghabisimu di sini hari ini. Aku tak pernah menyangka hal yang tidak pernah terjadi di dunia nyata akan ditemui di sini. Sudahlah, Yin, jangan mengomel lagi. Bukankah kau berteriak keras tadi? Pengawal. Putra mahkota menerobos masuk untuk mengganggu permaisuri. Astaga. Wanita ini sungguh tak tahu malu. Yang mulia, cepat lari. Kau... Apa yang Anda tunggu? Aku pelayanmu, Shu Xiaotu. Anda bingung? Setelah semua kekacauan ini, kau mau kabur? Bawa dia dan kebiri dia. Mari lihat bagaimana dia mengacaukan istana dalam lagi. Lakukan. Dasar perempuan rendahan. Begitu aku menangani putra mahkota, aku akan mengirimmu ke balai hukuman. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau berteriak padaku? Mengacaukan istana dalam adalah hukuman mati. Beraninya kau masih begitu sombong? Tadi siapa yang berteriak kencang, aku mau lagi di atas ranjang? Biar benda ini diberikan dan didengar kaisar. Paling buruk kita semua mati. Li Chang'an, kau tak tahu malu. Bodoh, cepat bawa benda itu kepada permaisuri. Tidak, aku sama Maya sekali nggak bisa membiarkan masalah ini terungkap. Kau tidak punya hak ikut campur di sini? Li Chang'an, apa sebenarnya yang kau inginkan? Mari kita akhiri urusan hari ini di sini untuk sementara. Aku akan membiarkanmu untuk sementara. Sekarang cepatlah keluar. Yang mulia, kesehatan kaisar memburuk hari demi hari, dan permaisuri mengendalikan urusan istana. Dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Jangan panik, aku punya caraku sendiri. Aku memiliki kontrak pernikahan dengan Tuan Putri Dalong. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Kontrak pernikahan? Yang Murray, kapan Anda berhasil memenangkan hati Tuan Putri Dalong juga? Sedulu mereka menukar gambar rancangan busur silang untuk menukar ini. Dengan memiliki 100.000 pasukan berkuda besi mereka, di seluruh Daking tidak ada yang bisa menyentuhku. Yang mulia permaisuri, aku tahu putra mahkota tidak berguna itu hanya sedang menggertak. Dia sama sekali tidak berani bersikap kurang ajar pada Anda. Dasar penindas yang memangsa pihak lemah, bawa aku menemui kaisar. Li Chang'an, aku memiliki teknik manipulasi dari zaman modern. Setelah aku berhasil menaklukkan kaisar, aku akan membuatmu hidup menderita. Kediaman putra mahkota Daking, Yang mulia. Apa ini? Kau datang pada waktu yang tepat. Bantu aku salin semua gambar rancangan ini. Desainer mana yang ponselnya tidak punya gambar rancangan senjata? Aku akan membuat kalian orang kuno tahu apa yang disebut dengan Raja Perang. Yang mulia. Yang ini sepertinya mirip dengan gambaran Anda sebelumnya. Tetapi juga tampak agak berbeda. Ini hanya senapan api yang jelek. Yang aku rancang adalah pistol yang sudah otomatis. Ini dan rancangan ini, semuanya gambarkan untukku. Segera ubah mereka. Lalu jaga kerahasiaannya. Baik. Kamar kaisar waktunya minum obat. Ketika melihatmu,
Penyakitku sudah setengah sembuh. Selama Yang Mulia pulih, saya bersai dan puas untuk hadir. Baik. Jika kau bisa melahirkan anak laki-laki untukku, aku akan menjadikannya putra mahkota. Yang Mulia, saya khawatir di istana ini kelak Anda tidak punya hak bicara lagi. Apa katamu? Kasim kurang ajar. Berani sekali kau bicara omong kosong. Seret pukul lidah. Yang Mulia, tadi malam putra mahkota masuk ke kamar permaisuri dengan maksud melecehkannya. Jika permaisuri tidak melawan dengan gigih, ditakutkan. Apa? Aku akan menggulingkan si kurang ajar ini sekarang. Yang Mulia, jangan dahulu. Pawai militer 7 hari lagi sepenuhnya bergantung pada busur yang dirancang oleh putra mahkota. Kalau begitu, biarkan dirimu menanggung ketidakadilanmu dulu. Setidaknya aku akan biarkan si kurang ajar ini hidup beberapa hari lagi. Kediaman putra mahkota Daking. Untungnya, gambar rancangan senjata api sudah selesai. Salam Ayahanda. Anak durhaka, serahkan gambar rancangan busurnya. Ayahanda. Apa alasannya? Kemarin malam, kau masuk paksa ke kamarku, berkata kau memegang busur silang. Jika Yang Mulia tegak turun takhta, kau akan membunuh ayahmu dan merebut takhta. Beranikah kau menyangkalnya? Daishan wanita rendahan ini benar-benar menyerang duluan. Sekarang ponselmu kehabisan daya. Bagaimana kau akan melawanku sekarang? Yang Mulia, Anda tidak melihat betapa angkuhnya putra mahkota kemarin. Bahkan ketika saya mencoba menghentikannya, dia tetap memukul saya. Anak durhaka, hari ini aku akan mencabut posisimu dari putra mahkota. Siapapun yang berani maju, aku akan membakar gambar rancangan busur silang ini. Dasar kurang ajar, kau berani mengancamku? Aku juga tidak mau. Ada orang yang memprovokasi hubungan antara aku dan Ayahanda. Benar-benar nggak ada cara lain. Dia tidak peduli secepat apa dia tidak bisa mengalahkan pedang para pengawal. Oke, kalian semua, tidakkah kalian mendengar permaisuri? Cepat bertindak. Putra mahkota. Sudah selesai. Kau berbuat macam-macam apa lagi? Kalian hanya menginginkan gambar rancangan busur silang, bukan begitu? Aku akan memberikannya pada kalian. Jika gambar rancangan sudah diserahkan, our currency in the process Bangor Mahkota Samudra berakhir. Pengawal, tangkap si kurang ajar ini. Kau tidak akan pernah mengalahkanku. Siapa yang kalah dari siapa? Pistol? Pataimen nukai mendapat hal semacam ini. Sudah aku bilang sebelumnya, berperilakulah dengan baik. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Barang sekecil ini saja, memangnya seberapa kuat? Bunuh dia. Benda apa ini? Ternyata punya kekuatan yang begitu besar. Benda ini bisa membunuh tanpa jejak. Kita tidak boleh melawannya, Chang'an. Turunkan pistolnya. Ayo bicara baik-baik. Kenapa engkau juga berpura-pura? Kau benar-benar ingin membunuhku? Masuk akal juga. Jika aku membunuhmu, seluruh istana akan taat padaku. Li Chang'an, apa yang sebenarnya kau inginkan? Kerajaan kecil seperti Daking sama sekali tak penting bagiku. Yang aku inginkan adalah menyatukan dunia dan menjadi kaisar abadi. Siapapun yang menghalangi aku, hanya akan menuju kematian. Beraninya kau? Yang Mulia. Keluar sekarang. Pergi! Yang Mulia. Kali ini Anda telah menyinggung baik permaisuri maupun kaisar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak udah apa-apa, aku masih punya seorang istri yang merupakan tuan putri, kan? Penginapan. Menakutkan sekali. Tuan Putri Dalong tidak akan mengingkari janjinya, bukan? Biarkan dia masuk. Yulong Wushuang Tuan Putri Dalong. Li Chang'an. Sepertinya gambar rancangannya sudah kau siapkan. Si dan kau. Jadi kau sedang mempermainkanku? Pengawal. Tuan Putri, bagaimanapun ini masih di wilayah Dakingku. 100.000 pasukan besiku sudah berada di perbatasan Daking. Dengannya saling berinterdaku, Daking akan segera lenyap. Lalu mengapa Tuan Putri tidak bertindak? Apakah karena kau takut pada busur di tanganku? Beraninya kau. Tuan Putri, jika kau ingin menegakkan otoritas di parade militer besok, datanglah ke Balai Emas Daking besok. Aku punya kejutan untukmu. Kediaman kaisar benar-benar anak durhaka. Yang Mulia, jangan marah. Kita telah memperoleh rancangan busur silang. Jika ingin melenyapkan Li Chang'an, sudah tidak ada lagi kekhawatiran? Permaisuri, apakah kamu punya rencana bagus? Pangeran kedua memegang kekuasaan militer.
tegas dalam pertempuran. Jika dia berurusan dengan Li Chang'an, Baik. Panggil pangeran kedua, Liong. Li Chang'an, apa gunanya kau punya pistol? Aku nak tidak percaya bahwa pelurumu lebih banyak daripada pasukanku. Beritahu para menteri penting untuk rapat pagi besok. Kisi aja turunkan putra mahkota kemudian membunuhnya. Hidup Kaisar. Panjang umur Kaisar. Ada apa pagi-pagi begini? Li Chang'an, apakah kau mengakui kesalahanmu? Bicaralah, ide baru apa yang kau pikirkan untuk melawanku? Li Chang'an, tadi malam kau memasuki kamar permaisuri dengan niat melecehkan dan mengancam Kaisar dengan senjata tersembunyi. Niat pemberontakanmu sudah jelas. Perilaku pengkhianatan seperti itu sungguh tidak pantas. Yang mulia, putra mahkota sepertinya yang cabul dan tidak berbakti tidak layak dipertahankan. Kami setuju. Turunkan putra mahkota. Li Chang'an, apa lagi yang ingin kau katakan? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Daishan, kau benar-benar menguasai trik untuk membuat tuduhan palsu untuk memfitnah seseorang. Di dalam pistol, berapa banyak peluru yang ada? Akui kesalahanmu sekarang. Kami masih akan membiarkan jasadmu utuh. Li Chang'an, kau tak akan bisa melarikan diri hari ini. Tampaknya ada pepatah yang benar. Pepatah apa? Martabat terletak di ujung pedang. Kebenaran hanya dalam jangkauan meriam. Wadah, saat seperti ini apa maknanya kau mengatakan ini semua? Tembak. Kalian semua makmur jika mengikutiku, binasa jika melawanku. Putra mahkota sombong sekali. Daking, belum sepenuhnya di bawah kendalimu. Liong, pangeran kedua Daking. Yang mulia berhati-hatilah. Pangeran kedua Liong memimpin pasukan bertahun-tahun tidak akan mudah dihadapi. Itu hanya beberapa trik cerdik saja. Borrower takut, tetapi aku tidak. Baik, pangeran. Bantu aku membunuh anak durhaka ini sekarang. Aku akan segera menjadikanmu putra mahkota. Seharusnya begitu. Sekalipun tanpa benda ini, aku masih bisa membunuhmu. Tembak! Mana para pemanah? Tembak! Pangeran kedua, semua bawahanmu yang tidak berguna sudah aku habisi. Tuan Putri Wushuang, Li Chang'an, kau ternyata bersekongkol diam-diam dengan Yulong Wushuang dari Dalong. Tuan Putri Wushuang, secara publik, ini adalah urusan negara Daking kita. Secara pribadi, ini adalah urusan keluargaku. Dengan melausan ini, bukankah kau akan kehilangan dukungan rakyat? Sepertinya kalian masih tidak tahu bahwa urusan ini, baik secara publik maupun pribadi, aku punya peran di dalamnya. Omong kosong. Kau pasti hanya ingin memanfaatkan kekacauan untuk memulai perang. Aku sudah menandatangani kontrak pernikahan dengan Li Chang'an. Siapapun yang menentangnya adalah musuh dari 100.000 pasukan besi Dalong. Apa? Kalian ingin bersekutu dengan 3 kerajaan untuk melawan Dalong, tapi tidak menyangka bahwa Li Chang'an sudah lama menandatangani kontrak pernikahan denganku. baiklah Li Chang'an. Sepertinya kau sudah lama berniat memberontak. Pangeran kedua ingin bertaruh nyawa? Orang lain takut pada 100.000 pasukan besimu. Tetapi aku tidak. Aku tidak peduli jika harus saling menghancurkan. Hanya saja Daking ditakutkan segera hancur. Pangeran kedua, jangan gegabah. Kerajaanku, anakku, jangan bertindak sembrono. Mereka juga tidak berani bergerak. Ayo pergi. Kita pergi ke kediamanku untuk membahas pernikahan. Kau anak durhaka. Yang mulia, Mengapa kau tidak membiarkanku membunuhnya? aku tahu pangeran kedua lebih memilih mati daripada hidup dalam rasa malu. Tetapi jangan kau pergi. Apa masih ada harapan untuk Daking? Pengawal, antarkan yang mulia untuk kembali beristirahat. Baik. Menteri Urusan Militer, Perdana Menteri, pangeran kedua, tetap di sini. Apa perintah permaisuri? Aku ingin kau menginformasikan 3 kerajaan untuk memajukan parade militer. Permaisuri, Li Chang'an memiliki senjata
juga memiliki Yulong Wushuang sebagai sokongan. Jika sekarang melaksanakan parade militer, aku takut. Takut apa? Jika Yulong Wushuang benar-benar mempercayai Li Chang'an, dia akan memimpin pasukan kedaking kita sejak lama. Selain itu, aku juga memiliki kartu as yang belum kupakai. Aku sudah melakukan apa yang dijanjikan. Bagaimana dengan kejutan yang kau janjikan? Jika kau benar-benar membunuhku, 100 meriam itu, kau tidak akan mendapatkannya. Apa katamu? 100 meriam? Jenis senjata di Balai Emas? Tentu saja. 100 meriam ditambah dengan 100.000 pasukan besi? Bukankah itu dapat menyapu seluruh dunia? Jika kau berani menipuku, aku akan memburumu sampai mati. Ya, tentu saja aku tidak akan menipumu. Tetapi, aku masih perlu meminjam sesuatu darimu. Meminjam apa? Aku ingin meminjam 100.000 pasukan besimu. Ruang kerja Kaisar lapor Permaisuri. Perdana Menteri, apa hal penting yang tidak bisa dikatakan di siang hari sehingga kau harus memilih waktu ini? Saya telah mendengar bahwa Yulong Wushuang diam-diam membawa 100.000 pasukan besi keluar dari Dalong, dan di kontrak pernikahannya juga ditandatangani dengan ditutupi dari Kaisar Dalong. Benarkah? Benar sekali. Putra mahkota Dalong, Yulong Wudi, sedang memburunya di seluruh dunia. Dia menikahkannya dengan pangeran kerajaan Jiang. Bagus. Langit benar-benar membantuku. Tenda Komando Militer. Lapor Pangeran Kedua, Li Chang'an meninggalkan istana larut malam dan pergi sendiri ke pasar hantu. Shelong bawahan Li Yong. Kau punya jalan keluar yang aman, tapi malah memilih berjalan sendiri ke bahaya. Lai Chang'an, maka jangan salahkan aku. Pasar hantu? Salam Yang Mulia Putra Mahkota. Kita sahabat, tak perlu sesungkan ini. Sudahkah kau membuat hal-hal yang aku minta? Granatnya belum berhasil dibuat, tetapi aku sudah membuat beberapa bola api petir. Hanya saja kekuatannya agak kurang. Tidak sama sekali. Beri aku sebanyak yang kau punya. Baik. Aku pergi dulu. Liong. Nama Pangeran Kedua kami tidak pantas kau ucapkan. Jika aku tidak salah tebak, semua keahlian licik kau dibuat di sini, bukan begitu? Kurang ajar. Keahlian licik apa? Sekelompok orang bodoh seperti kalian. Bagaimana mungkin kalian mengerti ide brilian Putra Mahkota? Aku lihat kalian semua ingin memakan peluru, bukan? Bukankah cuma pistol? Apakah kau benar-benar pikir kami tidak bisa menangani kau? Serang! Maka aku akan lihat bagaimana perisai kau menghalangi ini. Putra Mahkota, bagaimana ini? Kita temui Tuan Putri Wushuang dulu. Li Chang'an. Tuan Putri, Jenderal Wudi telah mengeluarkan 12 perintah emas. Jika kita masih membawa 100.000 pasukan besi ini, dan kelak Kaisar menyalahkan kita, bagaimana kita bisa menjelaskannya? Apa yang dia inginkan bukanlah 100.000 pasukan besi ini. Dia hanya ingin aku menikahi Pangeran Kerajaan Jiang. Untuk membentuk aliansi antara dua negara. Istriku, aku akan sembunyi di sini untuk sementara. Shenzhong, kirim surat balasan ke kakakku. Katakan bahwa aku segera membawa calon suamiku, yaitu Li Chang'an, putra mahkota Kerajaan Daking, untuk kembali ke ibu kota dan menghadap Kaisar. Apa katamu? Bukankah kau menginginkan 100.000 pasukan besi aku? Aku bisa memberikannya padamu. Namun, kau harus kembali ke Dalong dengan aku dulu. Ketika berada di bawah atap orang lain, seseorang harus menundukkan kepala. Shenshong, bawa tuan ini keluar dulu. Aku ada sesuatu untuk didiskusikan dengan putra mahkota. Kau... Ini... Tuan Putri Wushuang,
Tadi saat kau memanggilku istriku, bukankah terdengar manis? Ada apa? Apakah engkau takut sekarang? Tuan Putri Wushuang, apa yang kamu lakukan? Aku bukan orang yang sembarangan. Aku mendengar bahwa kau memiliki gelar pria perkasa di Istana Dalam. Biarkan aku melihat, apakah memang benar? Li Chang'an, semua harapanku ada padamu sekarang. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Diaman Putra Mahkota. Yang mulia, tunggulah aku. Li Chang'an, keluar dari sini. Pangeran kedua, mengapa Anda di sini? Tidak disangka Li Chang'an begitu tidak terkendali. Bahkan pelayannya juga begitu rendahan. Berbaring di tempat tidur, merindukan cinta. Bukan begitu. Pengawal! Bawa pelayan ini kembali ke tenda. Untuk menghibur kawan-kawan. Kita lihat siapa yang berani. Li Chang'an, kau akhirnya berhenti bersembunyi. Li Yong, bersikaplah dengan cerdas. Pengawal! Bawa dia pergi. Mari kita lihat apa yang orang bodoh ini bisa lakukan. Tunggu. Li Yong, aku ini putra mahkota. Sekarang tidak lagi. Kau pikir kau bisa memutuskan? Memang siapa dirimu? Kaisar telah mencabut posisimu sebagai putra mahkota. Titah kekaisaran ada di sini. Menggelikan. Xinzang. Karena aku bukan putra mahkota lagi, aku juga tidak takut apa-apa. Beraksilah. Li Chang'an, mengapa kau memberikan pistol kepada mereka? Ini barang penemuanku sendiri. Sepada siapa memberiannya, bukan urusanmu. Jika pasukan perisaiku ada di sini, barang-barangmu ini sama sekali tak berguna. Li Chang'an, jika engkau berani membunuh pangeran kedua, penjaga kota tak akan memaafkanmu. Hanya 50.000 penjaga itu? Yang mulia, ini pemberian Tuan Putri Wushuang untuk Anda. Token 100.000 pasukan besi. Lihat, hanya beberapa penjagamu. Aku bahkan tak peduli. Kau abaikan sejumlah penjaganya. Tapi aku sudah beritahu utusan 3 kerajaan dan majukan parade militer. Li Chang'an, keempat kerajaan kami bersatu. Bahkan jika kau punya 100.000 pasukan, aku ragu kau bisa tinggalkan ibu kota. Jika kau berani sentuh kami, 3 kerajaan akan kirim pasukan segera. Paling buruk, kita binasa bersama. Apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. Jika begitu, maka aku akan ambil sedikit keuntungan. Apa maksudmu? Xinzheng, bawa Xiaotu ke Kementerian Keuangan dan kosongkan kas negara. Li Chang'an, itu milikku. Jika kau berani sentuh, aku bersumpah akan buat kau mati mengenaskan. Milikmu? Aku masih putra mahkota. Pada hari parade militer, aku pasti akan kembali sendiri. Dan ambil kembali takhtaku. Ayo pergi. Tenda komando militer. Istriku. Li Chang'an, akhirnya kau kembali. Apakah kau khawatir padaku? Aku khawatir kau akan menyakiti jenderal terbaikku. Tuan Putri, Anda benar-benar punya wawasan luas. Yang mulia tak mengeluarkan usaha apapun dan memindahkan lebih dari setengah aset dari perbendaharaan negara. Hebat! Putra mahkota. Bagaimana kemajuannya sekarang? Anda memintaku memproduksi ratusan meriam sebelum parade militer. Saya khawatir agak sulit, tapi senapan runduk yang kau inginkan, saya berhasil memproduksi beberapa. Ini tepat yang kuinginkan. Jadi nanti aku akan mengajarimu cara memasang teropong. Dan memasang teropong pada senapan runduk ini, kemudian cari beberapa orang dan latih mereka khusus. Senjata ini hanya sedikit lebih panjang. Apa gunanya? Ini yang kugunakan untuk menghadapi Daishan dan kelompoknya. Mereka pikir punya beberapa panah silang, sudah pasti menang. Ini ketfuat berkat. Apa yang sebenarnya akurasi sempurna itu. Ayo pergi.
Gunakan uang yang kita rebut kembali untuk berbisnis di Daking. Yang mulia, sekarang Permaisuri dan Pangeran Kedua pasti mencari Anda gila-gilaan. Jika kita kembali sekarang, apakah itu bukan mencari maut? Keberuntungan memihak yang berani. Mereka pasti tak bisa bayangkan sekarang bahwa aku berani kembali. Pangeran Kedua, silakan minum teh. Li Chang'an si tak berguna itu mengosongkan kas negara. Dan dengan sedikit uang yang tersisa, kita bahkan tidak bisa mengadakan parade militer, apalagi membayar pasukan. Si bodoh ini tidak menyangka aku sudah memindahkan uang kas negara yang dicuri Li Chang'an. Hanya sebagian kecil. Pangeran Kedua dengan parade militer yang segera tiba. Tanpa uang, kita bahkan tidak bisa membuat busur panah, apalagi menakut-nakuti 3 kerajaan. Kau tanya aku tanya siapa? Jika bukan karena kau dan si bodoh itu yang menyebabkan begitu banyak masalah, apakah dia akan mengambil begitu banyak uang? Sekarang kau menyalahkanku? Jika kau tidak mencoba membunuh Li Chang'an, apakah akan sampai terjadi seperti ini? Permaisuri, Pangeran Kedua, musuh kita saat ini adalah Li Chang'an. Jangan bertengkar di antara kalian sendiri. Pergi, Daishan. Mulai hari ini, aku tidak ingin kau ikut campur dengan urusan melawan Li Chang'an. Baik, kalau begitu, serahkan kekuatan militer Pangeran Kedua. Apa katamu? Aku sudah meminta Kaisar mencabut kekuatan militer kamu. Jika kau berani melanggar perintah, aku akan memotong pasukan militermu. Pada saat itu, kita lihat apakah para sahabatmu masih akan setia padamu. Yang mulia, apakah Anda yakin rumah bordil ini adalah bisnis yang akan kita lakukan? Tentu saja. Hanya rumah bordil ini yang menjadi target kita. Mengadakan pertunjukan Victoria's Secret di sini adalah yang paling cocok. Jangan panik. Duduklah. Kalian berdualah yang ingin membeli rumah bordilku. Kami tidak di sini untuk membeli rumah bordilmu, tetapi untuk bekerja sama denganmu. Bekerja sama? Jujur saja, aku tidak pernah kekurangan klien kaya. Aku juga tidak pernah kekurangan mitra kerja sama. Tuan Muda, kami ingin meminjam tempat Anda untuk mengadakan acara. Tapi jangan khawatir, biayanya akan ditanggungnya. Ini adalah pembayaranmu ke? Mari kita perjelas sebelumnya. Aku hanya butuh 3 hari. Kalian yang menentukan personelnya. Uang tiket, kau dapat 30%, aku dapat 70%. Rumah bordilku selain tempatnya luas, tetapi bisnisnya kurang baik. Akhirnya bertemu orang bodoh ini hari ini. Terus bagaimana bisa aku melepas kalian? Kalau begitu, Pond, aku akan kembali ke sini besok malam. Pastikan gadis-gadis di sini memakai pakaian yang telah kami pilih. Tidak masalah. Ya, kalau begitu, kami pergi dulu. Hati-hati, tamu-tamu. Yang mulia, Anda sebenarnya ingin mereka memakai pakaian seperti apa? Semakin cantik, semakin baik. Tuan Putri, saya yakin Yang Mulia pergi ke rumah bordil. Li Chang'an si brengsek ini. Kita bahkan belum menikah, dan dia berani pergi ke tempat seperti itu. Sebenarnya Yang Mulia, istriku baru berpisah sebentar, kamu sudah rindu padaku? Katakan, kamu pergi kemana tadi? Rumah bordil. Kau... Tuan Putri, Anda salah paham. Tuan kami pergi untuk membicarakan bisnis. Ya, dia tahu bahwa 100.000 pasukan besi memiliki biaya tinggi. Jadi dia sibuk mencari uang. Benarkah? Aku baru saja menerima kabar. Utusan dari 3 kerajaan sedang menuju Daking. Aku khawatir Daishan sudah bersiap untuk menghadapi kita. Inchinzen, orang-orang yang aku minta kau bawa, sudahkah kau latih mereka semua? sesuai dengan perintah Anda sebelumnya, teropongnya telah dipasang pada pistol. Sekarang, jangankan di luar 300 meter, bahkan dalam 600 meter. Saya jamin setiap tembakan kena. Kamu dengar itu? Aku sudah memikirkan cara untuk menangani mereka. Ayo pergi. Mau kemana? Bawa aku ke rumah bordil. Aku ingin lihat apa yang kau rencanakan. Berbaris, jangan berebut. Harga kursi biasa 1 tael. Harga kursi VIP 10 tael. Interaksi mesra dengan model untuk 100 tael. Li Chang'an, kau menyuruh gadis-gadis ini menggoda di pintu masuk. Sungguh tidak tahu malu. Cari tahu dulu apa yang terjadi. Kalau bukan karena aku, Trembler berkah harus menghibur tamu. Ini menyelamatkan mereka. Ayo kita masuk. Bagus. Tuan Putri, pakaian mereka sangat cantik. Aku sebenarnya lebih suka yang itu. Setidaknya saya tidak terlalu terbuka.
Lihat, aku tahu kamu akan menyukainya. Suka kepalamu. Sejujurnya, bukankah ini hanya menjual tubuh wanita? Pepatah mengatakan makanan dan pasangan adalah naluri dasar. Industri rumah bordil ini telah diwariskan selama ribuan tahun. Tidak mungkin dihancurkan di tanganku. Hentikan itu. Tidak peduli apa yang kau katakan, kau masih mendapat untung dari wanita-wanita ini. Kau masih mendapat untung dari para wanita ini. Lee Chang-an, aku benar-benar salah menilaimu. Hei, baiklah. Award ini aku akan memberitahu kalian tentang pelajaran bisnis. Artinya, wanita membelanjakan uang lebih banyak daripada pria. Perhatikan baik-baik. Oke, pertunjukan yang bagus. Berhenti sebentar. Apa pendapat kalian semua tentang pertunjukan model kami? Bagus tidak? Bagus. Benar kan? Tuan Lee, gaun-gaun gadis ini sangat cantik. Aku juga mau satu. Benar kan? Ada lagi yang mau? Semuanya tenang saja. Semua pakaian yang dipamerkan hari ini, aku jamin setiap pakaiannya memiliki stok yang cukup. Aku cukup suka gaun bunga ini. Berapa harganya? Ibu. Gaun ini biasanya dijual 10 tael. 10 tael? Itu terlalu mahal. 10 tael. Semuanya merasa mahal tidak? Mahal. Mau lebih murah? Mau. Yes, jangan khawatir. Teman-teman, hari ini aku datang ke sini untuk memberi kalian keuntungan. Jangan khawatir, gaun bunga ini aku sudah memotong harganya. 10 tael, benar? Hari ini, di sini saja, 7 tael saja. Mau? Ayo dapatkan dengan 7 tael. Jangan buru-buru, tunggu, ada satu lagi, yang ini. Berapa harga yang ini? Ini 15 tael. Terlalu mahal, mari. Yo, baiklah terlalu mahal, kan? Biasanya 15 tael per potong, hari ini di toko kami bungkus dengan 9 tael. Baik. Nah, yang itu ya. Tunggu sebentar. Tunggu, ada satu hal lagi yang ingin kuumumkan. Nah, hari ini tidak hanya kami memiliki harga diskon, semuanya dapat mengajak teman dan keluarga untuk membeli bersama. Jika membeli bersama, hanya kamu akan mendapat diskon khusus, tetapi pembeli grup juga dapat menikmati diskon tambahan 20%. Tunggu, jangan panik. Lee Chang-an, Daishan, kalian berdua manusia tak berguna ini. Aku akan membuat kalian membayar harganya. Apakah pangeran kedua menderinggorin sedekatmu? Menggur parade militer ini. Apakah kamu sudah siap? Ada apa, cantikku? Mengapa kamu tidak berbicara? Yang Mulia, Lee Chang-an telah mencuri kas negara. Sekarang mengenai parade militer, kita mungkin tidak punya uang untuk mengadakannya. Sungguh biadab. Jika Lee Chang-an dibunuh, aku akan memberimu semua uang. Ini... Semua pangeran punya ambisi kuat. Aku tentu tidak bisa menyimpan uang itu terbuka. Ini adalah tabungan daging selama bertahun-tahun. Aku menyembunyikannya di ruang rahasia ruang kerja kekaisaran. Kamu lanjutkan dan lakukan. Kekuatan militer sudah aman. Uang juga sudah aman. Tidak peduli apakah Lee Chang-an sisial itu kembali atau tidak di parade militer, dia ditakdirkan mati. Pangeran kedua, ini kediaman kaisar. Anda tidak bisa masuk paksa. Daisan pembawa sial ini. Ferdman, kau mengambil kekuatan militer dariku. Sekarang, kamu ingin menipu uang ayahanda. Menurutku, kaulah yang punya niat tersembunyi. Omong kosong. Baru saja urusan Lee Chang-an selesai. Kenapa langsung muncul biadab sepertimu? Beraninya kamu berbicara begitu kepada ibu. Orang tua bodoh. Sepertinya kau sudah pikun. Jika kita biarkan wanita rendahan ini berbuat sesuka hati lagi, daging akan menjadi miliknya. Dasar kurang ajar. Hari ini aku akan membasmimu, wanita perusak negara. Hari ini aku akan membasmimu, wanita perusak negara. Yang Surya, saya harus meminta bantuan Anda untuk menghentikan ini. Bengal, pangeran kedua memberontak. Ayahanda. Pangeran kedua, kamu ingin mati atau hidup? Aku ingin hidup. Mengenai peristiwa hari ini, siapapun yang berani menyebarkannya akan dieksekusi bersama keluarganya. Lapor, Permaisuri. Utusan dari kerajaan Yongping dan Jiang telah tiba, lalu... Lalu apa? Lalu aku juga sudah datang. Lee Chang-an tidak boleh membiarkannya tahu bahwa kaisar telah dibunuh. Cepat hentikan dia. Pergi. Lee Chang-an, kau pengkhianat. Beraninya kau kembali. Aku adalah Pangeran Daking. Bagaimana bisa parade militer tanpa aku? Kau telah bergaul dengan Tuan Putri Dalong. Parade militer ini tentu tidak ada hubungannya denganmu. Aku datang ke sini untuk memberitahu kalian, aku pasti akan berpartisipasi dalam parade militer ini.
Jika ada yang berani menghentikanku, mereka akan berhadapan dengan 100.000 pasukan besiku. Xiaotu, ayo pergi. Jika bukan karena 100.000 pasukan besi itu, aku pasti akan membunuhnya. Yong, pergilah cari Yulong Wudi. Dia sudah lama ingin menarik kembali kekuatan militer adiknya. Apa? Parade militer? Tidak masalah. Pangeran Kerajaan Jiang itu sangat mengagumi Yulong Wushuang. Jika dia ingin berpartisipasi, kita bisa menggunakannya untuk menghilangkan musuh kita. Semuanya. Alasan hari ini Daking mengadakan parade militer adalah pertama, untuk menunjukkan kepada semuanya tentang senjata baru yang kami kembangkan. Kedua, adalah untuk membentuk aliansi dengan kalian. Permaisuri, saya dengar busur silang kerajaan kalian dirancang oleh Pangeran Mahkota. Saya ingin tahu apakah kita bisa belajar darinya secara langsung hari ini. Benar, kami datang dari jauh tetapi belum bertemu Kaisar, jadi biarkan Pangeran Mahkota berbicara. Kaisar tidak sehat. Jadi aku yang menangani semua urusan. Adapun Pangeran Mahkota, dia bukan lagi Pangeran Mahkota, tetapi sekarang adalah suami Tuan Putri Wushuang. Apa? Dalong jelas-jelas telah menandatangani perjanjian pernikahan dengan kerajaan Jiang kami. Bagaimana dia bisa menikahi orang bodoh itu? Aku selalu bertanya-tanya mengapa Wushuang begitu ingin menikah denganku. Ternyata makhluk sepertimu yang terus mengancamnya. Apa? Aku bukan makhluk, maksudku tentu aku makhluk. Lalu kau makhluk apa? Awal, bunuh orang ini. Bagaimanapun, kau bukan Pangeran Mahkota. Jadi meskipun kami membunuhmu, tidak ada yang akan menyalahkan kami. Tidak hanya kami tidak akan mengganggumu, tetapi kami juga akan menyuplai busur silang ke kerajaan Jiang terlebih dahulu. Kita lihat siapa yang berani bergerak. Siapa yang berani bertindak? Permaisuri, siapapun yang membunuh putra mahkota bisa mendapatkan prioritas untuk mendapatkan busur kuat Daking. Dari maksudmu, kamu sedang berusaha menindas dengan jumlah. Kau melebihi jumlah, lalu apa? Shenzong hadir. Di mana 100.000 kavaleri? Mereka bisa menyerang lapangan latihan kapan saja. Bukankah kamu membandingkan siapa yang punya lebih banyak orang? Maka aku akan lihat siapa yang punya lebih banyak orang sekarang. Penjaga. "100.000 kavaleri Dalongku, kapan mereka berada di bawah komandomu?" Ini adalah ipar yang belum pernah kutemui. Tuan Yulong Wudi. Qinzheng, kamu punya nyali. Wushuang sedang berbuat ulah, dan kamu ikut-ikutan? Aku tidak berani. Permaisuri, apa maksudmu? Aliansi kami adalah untuk melawan Dalong. Mengapa kamu mengundang Yulong Wudi ke sini? Daishan, kupikir kamu sudah lama berkomplot dengan mereka, bukan? Busur kuat adalah senjata langka. Aku juga ingin melihat kemampuanmu. Jia Dalong menawarkan harga tinggi. Mengapa aku tidak bisa bekerja sama dengan mereka? Yang mulia, anak saya sebelumnya berjanji untuk menikahkan Yulong Wushuang kepada saya. Tapi sekarang... Pangeran, jangan khawatir. Saya, Yulong Wudi, selalu menepati janji. Paling buruk, saya akan menanganinya sendiri. Tidak perlu kakak Wudi repot-repot. Pengkhianat ini saya akan membunuhnya sendiri. Ambil nyawanya. Siapa lagi yang ingin berpura-pura? Maju ke depan. Senjata apa ini? Bagaimana kekuatannya begitu kuat? Dalam sekejap mata, Pangeran kedua sudah mati. Ini tidak mungkin. Apakah Anda menggunakan sihir? Semua orang, jangan takut. Sihir ini memiliki batas. Dikelicangkan, letakkan senjata dan menyerah segera. Jika tidak, saya akan membuatmu merasakan rasa panah menembus. Baik, bunuh dia cepat. Mari kita lihat dan panah. Bagus. Ya, hari ini saya akan membuatmu melihat apa yang disebut kata-kata menjadi hukum. Bang. Bang bang. Li Chang'an, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa menari seperti dukun dapat membunuh seseorang? Li Chang'an, apa yang Anda lakukan? Yang mulia, ini buruk. Para prajurit yang mengoperasikan panah, semuanya mati. Li Chang'an, Anda sebenarnya menyembunyikan penembak jitu? Siapa yang baru saja berkata mereka ingin membunuhku? Sudah, Marpsha. Tolong ampuni nyawaku, Tuan Li. Apa katamu? Sekarang mari kita bahas pernikahan aliansi dan kerjasama antara dua negara kita. Kerjasama bisa dibahas, tapi pernikahan Wushuang menyangkut urusan negara. Aku tidak bisa mundur.
Bagaimana jika aku bersikeras menikahi Putri Wushuang? Jangan gegabah. Kakak, Chang'an dan aku sudah menandatangani kontrak pernikahan. Bajingan. Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku. Apa kau ingin mati? Cincong. Ya. Jika Li Chang'an berani bergerak, kavaleri Dalong kita akan menghancurkan Daking dan mengirim pelayan favoritnya ke kamp militer. Ini... Kau berani melanggar perintahku? Ya, aku pasti akan melaksanakan perintahmu. Haha. Li Chang'an, jadi apa jika kau bisa bertarung? Kau hanya seorang bruto. Biar ku katakan padamu, negara Jiangku punya banyak uang. Aku pasti akan menikahi Putri Wushuang. Kok anjing yang mengandalkan kekuatan orang lain? Berani-beraninya kau begitu sombong. Jangan bertindak gegabah. 1 bulan kemudian, bawa 100.000 kavaleriku ke Dalong untuk menjemputku. Aku hanya bisa menjadi istrimu. Wushuang, aku pasti akan kembali untuk menikahimu. Tunggu aku. Li Chang'an, biarpun kamu sangat hebat, kamu hanya seorang pria yang bahkan tidak bisa melindungi wanita sendiri. Pengecut. Ucapkan lagi itu. Yang Mulia Putra Mahkota, meskipun kamu marah, kamu tidak bisa melampiaskannya pada kami. Gimana itu adalah Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu, saya sarankan kamu pergi ke Hall of Mental Cultivation sekarang untuk melihat apakah Yang Mulia masih di sana. Saya takut Ratu ini adalah yang membunuh Yang Mulia. Bicara, bagaimana tepatnya kamu membunuh Kaisar? Oh, Nona. Itu semua adalah Yang Mulia Ratu yang menggunakan tangan pangeran kedua untuk membunuh. Kamu bajingan. Jadi, apakah kamu mengatakan bahwa Yang Mulia dibunuh oleh Daishan? Ya. Saya tidak peduli jika kamu membunuh atau menyiksaku. Tapi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Jade Dragon Wushuang akan dengan rela mengikutimu? Di dunia ini, tidak ada wanita yang tidak mencintai uang. Daishan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa wanita di dunia ini semua seperti kamu? Pengawal. Bawa dia ke penjara bawah tanah. Saya ingin dia melihat saya saat saya menyelamatkan wanita yang saya cintai dan membawanya kembali. Penjaga. Bawa dia ke penjara bawah tanah untukku. Aku ingin dia menyaksikan bagaimana aku menyelamatkan wanita tercintaku dan menyelamatkannya. Li Chang'an, aku akan menonton bagaimana kamu dimainkan sampai mati. Bawa dia pergi. Yang Mulia. Selanjutnya aku naik takhta. Sekarang aku adalah Kaisar Daking. Yang Mulia, menurut aturan, kita harus terlebih dahulu. Aturanku adalah aturan. Aku bertanya padamu. Ini ditambah ini, apakah cukup bagiku untuk menjadi Kaisar Daking? Ini... Sekarang kita tambahkan 100.000 kavaleri lagi dan 100 meriam. Apakah cukup bagiku untuk menjadi Kaisar Daking? Hidup Kaisar, hidup, hidup. Yang Mulia, Anda khawatir tentang Putri Wushuang? Di mana Kinzeng? Ratu. 100 meriam yang kusuruh kau ambil sudah siap semuanya? Mereka yang sebelumnya bersenjatakan senjata api telah dipisahkan dari 100.000 kavaleri. Dan 100 meriam itu, semuanya ada di tangan kita. Ratu, Anda ingin membawa kami kembali ke Dalong. Saya mengerti. Tapi mengapa kau memisahkan pengawal putri dari 100 kavaleri? Beraninya kau. Begitu Yulong Wudi tiba, bawahanmu tidak berani bergerak. Jika kita benar-benar sampai di Dalong, bisakah kita masih mengandalkan mereka untuk menyelamatkan putri? Pergi dan siapkan. Senjata api, meriam, mutiara api guntur, dan orang-orang putri. Tidak satu pun yang hilang, siapkan semuanya untukku. Jika tidak ada cara lain, kita harus mengambilnya dengan paksa. Kaya. Benar-benar kaya. Uang sebanyak ini, jika aku membiarkan gadis-gadis tampil lebih lama, aku akan menjadi bordil terbaik. Kamu terlihat senang dengan uangnya. Kamu datang. Silakan duduk. Kamu tidak menyadari, hanya dengan idemu sendiri, aku telah mendapatkan lebih dari 10 tahun pendapatan bordil. Ini... Ayo. Bagian ini milikmu. Uang sebanyak ini. Sayangnya, jika uang ini untuk menikahinya, itu tidak cukup. Apakah kamu ingin mendapatkan lebih banyak uang? Bahkan lebih. Zan Suza. Jadi, mari kita ganti lokasi. Kemana?
Dalong, mari kita bawa bisnis kita ke Dalong. Terlalu kecil. Apa yang terlalu kecil? Visimu kecil. Bisnis ini harus mendunia. Selain itu yang kamu lakukan sekarang hanyalah persiapan. Apa maksudmu? Catat semua gaya ini. Bawa tukang jahitnya. Besok kita akan pergi ke Dalong. Kakak, apa maksudmu? Sebelum Pangeran Kerajaan Jiang datang melamar, kau sama sekali tidak boleh meninggalkan kamar ini. Seperti apa Pangeran Kerajaan Jiang? Bukankah kau sudah tahu mengapa aku harus menikah dengannya? Kerajaan Jiang sekarang adalah pelindung terbesar kita. Hanya karena ini, kau harus menikah dengannya dan tidak dengan orang lain. Aku sudah menjadi milik Li Chang'an, dia dan aku. Diam. Lalu bagaimana kalau begitu? Bahkan jika Li Chang'an adalah Kaisar Daking, lalu apa? Negara perbatasan kecil seperti itu, bagaimana Dalong kita bisa merendahkan diri untuk itu? Kakak, Chang'an bukan seperti yang kau pikirkan. Senjata-senjata itu dan meriam-meriam itu... Cukup. Itu hanya keterampilan sepele. Ketika kau memiliki kekuatan finansial kerajaan Jiang, barulah kita bisa bicara. 7 hari kemudian, Pangeran Kerajaan Jiang akan datang melamar. Kau bersiaplah. Kakak. Dan 100.000 kavaleri itu, aku telah mengirim orang untuk menerima mereka. Pangeran Agung, ada laporan Li Chang'an memimpin 100.000 kavaleri ke Dalong kita. Apakah ada yang bertanggung jawab? Apa yang kau inginkan? Yis, di pagi hari yang sangat awal, kau datang ke sini untuk membuat masalah. Ya tidak, kami ingin membicarakan sebuah kesepakatan bisnis dengan Anda. Bisnis? Ya. Kami ingin meminjam rumah bordil Anda selama 3 hari. Ini adalah uang muka. Setelah selesai, kami akan memberikan Anda 30% dari pendapatan. 3 hari. 20.000 tael. Jangan khawatir. Kami tidak akan menggunakan orang-orang Anda. Gadis-gadis itu. Saya sudah membawa mereka sendiri. Yang mulia. Ya. Kemana kita pergi sekarang? Kita akan pergi ke toko kain untuk membiarkan penjahat yang kita bawa semua sibuk. Yang mulia, saya telah mengikuti perintah Anda dan memberitahu Putra Mahkota bahwa Anda membawa 100.000 kavaleri kembali ke Dalong dan juga Kaisar Dalong. Apa yang dia katakan? Ya. Katakan saja. Saya ingin Anda mengembalikan tanda militer sekarang. Dan saya pinjami tanda militer dari Putri Wushuang. Meskipun kita harus mengembalikan tanda itu, seharusnya dikembalikan kepadanya, bukan? Bagaimana jika saya bilang tidak? Yulong Wudi, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkanmu. Saya sekarang adalah Kaisar Daking. Jika Anda melakukan ini, jika Anda takut untuk memulai perang antara negara kita, apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya dengan mainan rusak? Di mana para pemanah? Di sini. Meskipun perang pecah, lalu apa? Apakah Anda pikir Dalong kita takut pada Daking Anda? Tentu saja Anda sudah takut pada tombak. Tetapi sebelum saya datang ke sini, saya telah membuat 100 meriam dan semuanya telah dibawa ke sini. Sekarang, mereka berada di luar tembok kotamu, diarahkan ke Istana Dalong. Haruskah saya memberi perintah? Mari kita lihat apakah meriam saya lebih kuat. Atau apakah istanamu lebih kuat? Li Chang'an. Melapor kepada Pangeran Agung. Yang mulia memanggil Kaisar Li Chang'an dari Daking ke Aula Mas untuk audiensi. Li Chang'an, kita lihat nanti. Yang mulia. Silakan. Yang mulia. Dari kami berkedengaran. Saya ditemani Kinjeng, itu sudah cukup. Anda tangani urusan di sini dengan baik. Ini adalah kunci bagi kita untuk menikahi putri. Yang mulia. Hamba menyampaikan salam kepada Kaisar. Berdiri. Apakah Li Chang'an belum tiba? Melapor kepada Yang Mulia. Dia sudah tiba. Namun, saat Li Chang'an memasuki Dalong, dia menyewa seluruh rumah bordil. Saya yakin, pria seperti ini sama sekali tidak cocok untuk saudari saya. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Yang mulia, Li Chang'an selalu seperti ini, Rid. Bahkan ada desas-desus dia menghina permaisuri di Daking, kebejatan seperti itu, dia tidak lain adalah penjahat tak tahu malu. Melapor, Yang Mulia. Kaisar Qing meminta audiensi. Tampaknya Pangeran Jiang tidak hanya mengompol tetapi juga suka menyebarkan gosip. Setidaknya saya tidak menyewa seluruh rumah bordil. Anda jelas-jelas seorang degenerat bodoh
yang digerakkan nafsu. Jadi, tampaknya mereka yang suka bergosip tidak terbatas hanya pada Anda. Takut mendengar apa yang orang lain katakan tentang perbuatanmu sendiri? Namun saya heran bagaimana Anda tahu bahwa saya menyewa rumah bordil itu murni untuk hiburan saya sendiri. Haha. Seorang pangeran dari kerajaan terpencil, hampir tidak aktif semriban tidak terhadap dan kasar, berjidat rumah bordil yang bagus untuk pertama kalinya. Tidak heran Anda tidak bisa mengendalikan diri. Karena itu, saya juga tidak akan berpura-pura. Apa yang Anda rencanakan? Secara alami, sesuatu yang kasar dan barbar. Li Chang'an, berani-beraninya kamu memukul saya? Li Chang'an, kau berani memukulku? Aku ini... Bajingan, berani menyentuh pangeran kami? Kau akan mati! Li Chang'an, ini adalah Great Longku, jangan berbuat seenaknya. Aku juga adalah kaisar dari Great Qing. Kau hanyalah seorang pangeran dari Great Long. Bukan tempatmu untuk menyuruhku apa yang harus dilakukan. Aku menasihatimu untuk mengurusi urusanmu sendiri. Jika tidak peluru berikutnya, aku tidak tahu akan kemana. Woody, ini adalah kesalahanmu. Semua tamu disambut. Selain itu, dia juga adalah kaisar dari Great Qing. Ini bukan tempat untuk menjamu tamu terhormat. Woody, bawalah tamu-tamu terhormat ke perpustakaan Jianjia. Saya pikir pada saat ini, kakak ketiga seharusnya berada di sana. Oh, aku lelah. Kau pergilah cari kakak ketiga. Aku tidak ingin melihat menantu masa depan Great Long. Adalah orang yang tidak berguna. Ya, ayah. Kakak, apa artinya ini? Kakak ketigaku memiliki status yang luar biasa di Great Long. Dia mahir dalam seni sipil dan militer, dan adalah pangeran yang paling dicintai ayah. Ayah bermaksud untuk membuat Li Chang'an kehilangan muka dan membuatnya mundur. Kaisar Qing, silakan. Apa yang terjadi? Diam. Ketika pangeran ketiga membacakan puisi atau melukis, dia selalu bertindak seperti ini. Ini akan menghasilkan mahakarya. Kalian semua, tidak ada yang boleh bersaing denganku hari ini. Mahakarya hari ini adalah milikku sendiri. Kenapa kamu tertawa? Semua penulis hebat dalam sejarah memiliki sifat-sifat yang tidak biasa. Bagaimana mungkin orang biasa sepertimu berani mengejek? Bajingan. Pangeran ketiga. Beraninya kau mengejeknya? Siapa kau? Tepat. Jelas dari daerah terpencil, seseorang tanpa pengetahuan sama sekali. Pergi sekarang. Tampaknya semua setuju. Jadi, jika cara kita berbeda, kita tidak bisa bekerja sama. Kau pikir mendapatkan mahakarya pangeran ketiga? Berarti kau mengerti dia? Kau sama sekali tidak tahu hatinya. Menurut Kaisar Qing, kau mengerti saudara ketigaku lebih baik daripadaku. Nama tempat ini adalah kekhawatirannya. Saudara ketiga, hari ini aku telah membawa beberapa master untuk mendiskusikan kaligrafi denganmu. Baik, karena kalian semua adalah master, maka katakan padaku, mengapa perpustakaan disebut Jianjia? Kami tidak mengerti. Sayang sekali. Saya pikir pangeran ketiga mengasihani semua makhluk. Manusia seperti rumput layu, meratapi singkatnya hidup. Apa yang kau tertawakan? Apakah kau benar-benar berpikir pangeran ketiga akan seperti kau? Untuk seorang wanita, keluar, pergi dari sini. Tidak ada dari kalian yang mengerti. Bulu-bulu subur, embun putih berubah menjadi embun beku. Yang kuinginkan berada di seberang air. Aku tidak tahu pangeran ketiga adalah orang yang begitu emosional mendalam. Li Chang'an, berhentilah berpura-pura. Lihat Secingkal selalu membantu pangeran ketiga begitu marah keadaan seperti apa. Apakah kau benar-benar mengerti arti puisi ini? Li Chang'an, jika kau berani katakan pada kami apa artinya yang sebenarnya. Penjelasan tertulis, nak.
Kau tidak akan mengerti meskipun ku katakan padamu. Bukankah ini arti cinta tak terbalas? Jenis interpretasi puisi seperti ini bukan untuk semua orang. Apakah dinasti ini belum berevolusi ke tingkat ini? Orang lain menertawakan aku karena terlalu gila. Aku menertawakan orang lain karena tidak melihat jelas. Sudah melihat makam pahlawan Wuling tanpa bunga atau anggur? Aku mencangkul ladang. Kau sebenarnya mengertiku. Tua mungkin. Bagaimana mungkin kakak ketiga dapat dipengaruhi oleh seorang wanita? Kakak ketiga, apakah yang dikatakan King benar? Dia hanyalah orang kampung yang suka bicara omong kosong. Jangan tertipu oleh cerita-cerita liarnya. Rasa sakit cinta tak terbalas? Bagaimana mungkin seseorang sepertimu mengerti? Keluar. Seseorang sepertimu tidak pantas tinggal di perpustakaan janji aku. Tuan, besok malam perkumpulan puisi tepi laut. Saya bertanya-tanya apakah Tuan akan berkenan hadir. Anda harus bertanya kepada istri saya. Itu terutama karena kakakmu tidak membiarkan saya melihatnya. Istri? Maksudmu, kakak perempuanku yang kedua? Jangan-jangan kamu adalah iparku? Anda bisa memanggilku begitu juga. Ini adalah Count Mary Yerspiel Braresegar. Ibu kandungku adalah selir yang paling disayangi Kaisar. Ambil gelang ini, dan di istana, Melihat ritual berdisenghentikan. Pangeran ketiga, perkumpulan puisi besok, saya pasti akan hadir. Li Changgan, ini adalah istana Dalong. Jangan membuat masalah. Aku tidak menyangka pangeran ketiga memberikan gelang ini sangat berguna. Li Changgan, aku memperingatkanmu. Ini adalah tanda Ratu almarhumah Dalong. Jangan membuat masalah. Jika engkau berani membuat masalah, jangan salahkan aku jika membunuhmu. Sepertinya bahkan kau sangat takut pada benda ini. Lalu bawa aku menemui Putri Wushuang. Lalu aku akan membuat masalah. Istri. Putri Wushuang. Yang mulia, Bangpun kita hendak melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia sekarang. Itu harus begitu. Untuk mencegahnya membuat masalah untukku. Lawan aku. Kau adalah Li Changgan Kaisar. Ya. Silakan ikut aku. Putri kami berada di Pavilion Fengyang. Kamu benar-benar datang. Tentu saja. Dulu dari tanganmu, aku meminjam 100.000 pasukan berkuda, jadi sekarang aku harus mengembalikan tanda militer kepadamu. Kamu datang hanya untuk mengembalikan tanda militerku? Bagaimana mungkin aku hanya di sini untuk mengembalikan tandanya? Dari mana kamu dapat benda ini? Aku baru saja membacakan sebuah puisi kepada pangeran ketiga. Kemudian dia memberikan ini kepadaku dan memintaku untuk pergi ke pertemuan puisi besok. Sebuah puisi? Kamu punya bakat seperti itu? Bakat macam apa ini? Biarkan aku tunjukkan padamu. Bakat sejati. Dulu, karena Kaisar, ibu pangeran ketiga meninggal lebih awal, dia menyayanginya bahkan lebih. Jika Kebelmi minta bantuannya, dia seharusnya setuju. Dan lagi, Kerajaan Besar Long dan Kerajaan Jiang memiliki banyak pertukaran. Ditambah tabunganku selama bertahun-tahun, melamar seharusnya tidak sulit. Uang bukan masalah. Istri. Mari kita tangani hal penting dulu. Ayah Li Chang'an sudah melanggar batas. Dia benar-benar menggunakan gelang adik ketiga untuk menyusup ke istana, bahkan masuk ke kamar tidur Wushuang. Apa katamu? Adik ketiga yang memberinya gelang itu? Benar, karena dia berhasil menebak nama ruang belajar adik ketiga, lalu menulis sebuah puisi. Jadi adik ketiga pun memberinya gelang itu, bahkan mengajaknya ke pertemuan puisi. Ini hal yang baik, kan? Artinya Li Chang'an memang memiliki bakat nyata. Tapi ayah, militer besar Long kita
kehidupan rakyat dan perdagangan besar, semuanya bergantung pada kerajaan Jiang. Jika kita tidak bisa menunggu Wushuang, aku khawatir kerajaan Jiang. Aku selalu merasa bahwa Li Chang'an tidaklah sesederhana kelihatannya. Oh, bosku, Anda akhirnya kembali. Bagaimana pendapatan beberapa hari ini? Biar ku beritahu, aku sangat sibuk 2 hari ini. Belum pernah sesibuk ini dalam lebih dari 10 tahun. Saat ini kami telah mengakuisisi 13 toko kain, 6 rumah bordil, dan mendapatkan Tehnya enak. secara total kami menjual 1,3 juta tiles pakaian. Hanya 1,3 juta tiles sekaligus? Tidak, bosku. Seandainya kami mencetak uang sendiri, pun tak akan mampu mengejar kecepatan kita menghasilkan uang, bukan? Ini masih belum puaskah Anda? Kalau begitu, kamu pergi beritahu Feng Zaishan untuk membawa beberapa orang cerdas kemari. Rencanamu apa? Karena kita sudah sampai pada skala ini, tentu saja harus membuat merek sendiri dan menyebar kemana-mana. Bajingan, Li Shengren, akan kubunuh kau. Yang mulia, mengapa Anda begitu marah? Bajingan ini berani masuk istana untuk mencari Putri Wushuang. Yang mulia, menangan Dit semudah membalik telapak tangan? Jika Li Chang'an berani menghadiri pertemuan puisi, gunakan saja obat bius. Lalu kita katakan, Li Chang'an jatuh ke air secara tidak sengaja. Ide ini bagus. Li Chang'an, kau bagaimanapun tidak bisa lolos dari genggamanku. Selain itu, Suruh orang Kementerian Pendapatan menghentikan perdagangan dengan Dalong untuk sementara. Kaisar Dalong ini sebenarnya membiarkan Li Chang'an berbuat semaunya tanpa peduli. Sudah waktunya memberinya pelajaran. Ya, aku akan pergi dan mendengarnya segera. Bagaimana? Yang mulia, aku dengar bahwa pertemuan puisi bukan hanya tempat para cendekiawan bersaing bakat sastra, tetapi juga semacam pamer. Aku khawatir saat waktunya tiba, Pangeran Kerajaan Jiang akan mempermalukanmu. Apa yang Anda takutkan? Jika tentang membandingkan kekayaan, dia mungkin bukan tandinganku. Selain itu, pertemuan puisi ini juga untuk kita promosi yang sangat baik. Bawa semua gadis kita, kenakan pakaian terindah, dan ikut dengan kita. Baik. Tuan San akhirnya tiba. Pangeran ketiga, lomba puisi bukan hanya tentang bakat sastra, tetapi juga tentang uang. Mengingat status Anda, ingin tampil pertama di panggung bukan masalah. Adapun yang di belakang Anda, jika dia tidak mengisi takaran emas ini, dia mungkin tidak bisa naik panggung. Nikah aturannya? Ya. Itulah aturannya. Iya. Ini sudah batangan perak 50 tail. Tuan, memang ada aturan seperti itu. Penyair yang naik panggung harus mengisi takaran emas dengan perak. Ini juga dihitung sebagai hadiah untuk juara pertama puisi. Jika Anda tidak bisa, berarti hadirin, saya ingin mengatakan sesuatu. Raja ini tokoh hebat telah tiba. Dia adalah Kaisar Qing. Sebagai penguasa suatu bangsa, dia pasti tidak akan kehilangan martabat kekuatan besar. Dia bahkan tidak akan meminjam uang untuk lomba puisi, bukan? Ini hanya soal mengeluarkan uang, Xiao Tu. Pangeran Jiang, lihat dengan seksama. Uang kertas ini masing-masing 100 tael. 100 tael. Li Chang'an, uang raja tidak cukup untuk menggibah di panggung, dan Anda butuh bakat sastra. Bisakah Anda menulis puisi? Baiklah, hari ini aku akan membuatmu kalah telak. Kau pikir kau bisa menipu pangeran ketiga, menipuku, dan menipu semua sarjana di dunia? Harwin, di depan desurting uskit membuka topengmu yang munafik. Aku cuma membaca puisi. Bagaimana aku bisa kalah darimu?
Li Chang'an, karena kau sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Di mana bakat-bakat dari kerajaan Jiangku? Biarkan Kaisar Cheng melihat apa yang kita punya. Iya, now kita sedang membuat puisi hari ini. Bagaimana kalau kita tambahkan taruhan? Taruhan? Jangan buru-buru untuk taruhan. Mari kita bicara tentang aturan dulu. Baiklah. Mari gunakan langkah puisi sebagai batas. Buat puisi dalam 7 langkah, teruskan sampai satu pihak berhenti dan kalah. Bagaimana? Oke. Baiklah. Tampaknya semua orang memahami aturan, dan seharusnya tidak ada masalah. Lalu biarkan aku bicara tentang taruhan. Jadi mari gunakan kota-kota Daking dan kerajaan Jiang sebagai taruhan. Bagaimana? Apa? Menggunakan kota sebagai taruhan? Ya sudah lama dikatakan bahwa kerajaan Jiang kuat, mungkin bakat-bakatnya juga, master yang menjelajahi 4 lautan. Tapi tampaknya mereka tidak begitu hebat. Tuan, apakah kau percaya diri? Yang mulia, ini bukan masalah kecil. Baik, aku akan bertaruh denganmu. Aku ingin melihat apa yang bisa kau, si bodoh ini, lakukan. Saya akan menemui King Di dulu. Lilin merah di perahu dinaikkan tinggi. Lampu hijau nelayan bersinar di senja. King Di kecil terlalu konyol. Bagaimana kamu bisa tahu kedalaman puisi? Kamu mencemarkan puisi. Bajingan, berani-beraninya kamu menghina tuan kita. Li Chang'an, ini terlalu dalam, saya khawatir kamu tidak akan mengerti. Ini adalah apa yang saya tunjukkan padamu. Tampaknya hanya level sajak buruk. Ini bukan keahlian saya. Kalian 2 kentang busuk, keluar. Pertama, ini satu yang bahkan anak-anak bisa lakukan. Mencangkul biji-bijian di siang hari, keringat menetes di tanah. Siapa yang tahu makanan di piring? Setiap butir berasal dari kerja keras. Kacang merah tumbuh di selatan, di musim semi. Berapa banyak cabang yang bertunas? Saya harap kamu mengumpulkan lebih banyak. Hal ini paling mengingatkan pada cinta. 1000 gunung, tidak ada burung terbang. 10.000 jalan, tidak ada jejak manusia. Sebuah perahu sendirian, seorang lelaki tua dalam jubah jerami. Memancing sendirian di sungai bersalju yang dingin. Konsepsi artistik seperti itu? Kata-kata seperti itu? Sungguh. Saya tidak ada yang bisa katakan. 1000 gunung, berbagai jalan. Perahu sendirian, memancing sendirian. Benar-benar luar biasa. Puisi bagus, puisi bagus. Li Chang'an, pasti apa yang kamu hafal? Pangeranku telah berada di dalong belakangan ini. Bagaimana bisa kamu menghafal puisi itu lebih dulu? Ini karena pangeranku sangat berbakat. Kurasa pangeran ketiga pasti mengajarimu. Kamu hanya orang bodoh yang tak tahu apa-apa. Seperti yang kukatakan, itu adalah pangeran ketiga. Ayat-ayat seperti itu hanya bakat seperti pangeran ketiga yang bisa mengucapkannya. Tuan, mereka memang dangkal. Tidak masalah. Tampaknya level dasar tidak bisa memuaskanmu, jadi aku akan memberimu level menengah. Tidakkah kau lihat air sungai kuning dari langit? Mengalir deras ke laut, tak pernah kembali. Tidakkah kau lihat cermin terang meratapi rambut putih? Di fajar seperti sutra hitam, di senja seperti salju. Saat hidup baik, seseorang harus menikmatinya. Jangan biarkan cangkir emas kosong di bawah bulan. Langit telah menganugerahiku bakat untuk digunakan. 1000 emas yang dihabiskan akan kembali lagi. Bagaimana bisa kamu, tanpa pangeran ketiga mengajarmu, masih melafalkan begitu banyak puisi? Siapa yang bilang itu banyak puisi? Itu hanya satu. Haha, luar biasa. Tuan, Anda sangat brilian. Hari ini, saya akan menjadi murid Anda. Hari ini, saya mohon mengajarkannya kepada para sarjana pelajaran yang baik. Dengan santai, hati teman lama berubah. Setelah melihat laut, tidak ada air yang bisa mengagumkan. Selain Gunung Wu, tidak ada awan yang asli. Tunggu sampai tanggal 8 September. Setelah bungaku mekar, semua yang lain layu. Harumnya memenuhi Chang'an. Kota itu terbungkus baju besi emas. Jika suatu hari saya mengikuti ambisi yang tinggi, saya berani menertawakan Huang Chao karena tidak menjadi pria sejati. Puisi yang luar biasa. Cepat tulis itu. Cepat tulis. Omong kosong dinosaurus melawan serigala. Sayang sekali saya tidak punya K. Saya belum pernah mendengar ini. Apa ini? Tidak penting. Yang mulia, Kelin Kejin. Saya telah menulis ratusan puisi. meskipun yang mulia belum tiba, masih banyak. Cari seseorang untuk mencatatnya.
Dan saya mau menggunakan nama pangeran ketiga untuk menghasilkan kekayaan. Saya penasaran berapa banyak kota yang dipinjam Pangeran Jiang kepada Daking. Dia bisa mengubah puisi secara spontan. Dia genius. Li Chang'an, jangan sombong. Saya akan men-share untuk membunuhmu. Tidak apa-apa. Hati-hati Yang Mulia. Tidak apa-apa. Fengzation dan Rechinzeng sudah datang. Di mana mereka? Apa maksudmu? Dengan siapa? Kak Hawa. Kamu sudah minum banyak sekali. Kak Hua, saya minum untuk keberuntungan. Paduka. Apakah Anda sudah menggunakan 3 kantong brokat yang saya berikan? Paduka memang brilian. Setelah saya pergi istana menjadi kacau. Sesuai dengan instruksi Anda, saya telah mengidentifikasi mereka yang berniat jahat dan menemukan semuanya. Paduka, ia juga seorang kerang yang sangat berzinta Keshin untuk saya pilih dari rakyat jelata. Sudah siap? Kirim orang-orang dalam daftar ini ke berbagai negara dulu, lalu tiru metode saya, seperti mengambil alih rumah bordil dan menjual pakaian. Adapun mereka yang berniat jahat, saya akan menanganinya sendiri saat saya kembali. Ya, saya akan pergi dan menanganinya sekarang. Yang Mulia. Kak Hua, masih ada hal penting yang perlu dibahas. Anda boleh pergi sekarang. Yang Mulia, seperti yang diharapkan, Pangeran Jiang sedang bersiap untuk menyerang Anda. Haruskah aku kirim orang hentikan mereka? Mengapa hentikan mereka? Aku ingin pancing mereka masuk dan bawa dengan sini. Siapkan pasukan. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan. Pangeran Jiang yang bodoh itu. Yang Mulia, ini bisa berbahaya dan jika Putri Wushuang menyalahkan kita, bagaimana aku jelaskan? Jika kita tidak buat Pangeran Jiang menyerah sepenuhnya, dia akan ganggu kita seperti lalat tanpa kepala. Yang Mulia, Pangeran Jiang itu kapan dia akan menyerang? Pangeran Jiang itu kehilangan muka hari ini, dan aku mabuk, jadi kupikir dia akan bertindak malam ini. Mereka sudah di sini. Bahaya, mereka pakai racun. Bajingan itu belajar racun. Li Chang'an, aku sudah muak, aku sudah tahan kamu terlalu lama, kamu berani lawan aku. Kamu mempermalukan aku dan kamu mau wilayahku. Serang! Hahaha. Bahaya, kita terjebak. Mundur. Li Chang'an. Anda berutang kota pada saya dan tidak mau membayar, dan sekarang Anda mencoba membunuh saya untuk menutupinya. Saya pikir Anda sedang menantang maut. Lalu, Anda hanya kaisar kerajaan Qing, tidak punya uang, dan tidak punya pasukan. Beraninya Anda benar-benar berniat menyerang saya. Li Chang'an, Anda berani membunuh orang-orang saya? Jika bukan dan bukan karena Anda pangeran kerajaan Jiang, saya akan membunuh Anda juga. Bicara. Berapa banyak pangeran yang dimiliki kerajaan Jiang Anda? Hanya saya sendiri. Bagus, berarti Anda benar-benar sapi perah saya. Ikat dia untuk saya. Ya. Kapan akan kerajaan Jiang mengirim kota itu? Dan kapan Anda akan membebaskannya? Ayah. Ini Li Chang'an lagi. Sekarang, selama kita mengabaikannya, saya percaya dia tidak bisa menyebabkan banyak masalah. Anda perlu pertama-tama menstabilkan pangeran kerajaan Jiang dan dapatkan uang dulu, baru bicara. Tapi ayah, Li Chang'an itu membuat pangeran kerajaan Jiang di pertemuan puisi Lausan kehilangan muka sepenuhnya. Sekarang pangeran kerajaan Jiang telah mengirim orang untuk membunuh Li Chang'an. Lalu,
Li Chang'an ini sedikit cerdas, tapi bagaimanapun Daking lemah. Tapi Li Chang'an itu tidak hanya membunuh semua pembunuh, dia juga menangkap pangeran kerajaan Jiang. Apa yang kamu katakan? Apakah berita ini benar? Benar. Lalu mengapa tunggu? Pergilah lihat cepat-cepat. Li Chang'an, di mana kamu sembunyikan pangeran Jiang? Jika saya ingat dengan benar, istri saya masih dipenjara di istana oleh Anda. Li Chang'an, saya peringatkan Anda, jangan melakukan hal sembrono. Oh, Anda katakan jika ayahnya tahu bahwa putra satu-satunya telah menderita ketidakadilan besar di Dalong, dia tidak tahu bagaimana merasa kasihan padanya. Apakah saya mengizinkan Anda bergerak? Li Chang'an, ini di Dalong saya. Saya tidak percaya Anda berani menembak. Li Chang'an, apa yang Anda inginkan sebenarnya? Yang mulia, Supermakensen. Hey! Apa yang Anda inginkan? Awalnya Fes ingin membawa pria ini ke kerajaan Jiang untuk beberapa keuntungan. Saya tidak senang KDB gitu terserah bagi Anda. Bagaimana kalau ini gunakan dia untuk mendapatkan istri saya kembali? Tidak mungkin. Wu Shuang harus menikahi Pangeran Jiang. Kalau begitu, benar lagi yang perlu dibahas. Kenapa tidak mengakhirinya dengan cepat sekarang? Li Chang'an, jangan melakukan hal gegabah. Li Chang'an, ini adalah wilayahku di Dalong. Jika kau berani menembak, aku jamin kau tidak akan lolos. Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Ayo binasa bersama jika kau berani. Li Chang'an, biarkan aku pergi. Aku tidak akan menikahinya, oke? Yang mulia putra mahkota. Qing Zheng, perintahkan pasukanmu untuk membunuhnya untukku. Putra mahkota, jika kau membunuhnya, Dalong akan kehilangan 10 juta tael perak. Apakah dia bahkan layak 10 juta tael perak? Jangan berlagak. Ini adalah hadiah pertunangan yang dibawa Kaisar Qing untuk menikahi Putri Wu Shuang. Hadiah macam apa yang bisa ditawarkan negara kecil seperti Qing? Ini adalah peti emas. Berapa nilainya? Dan bagaimana jika itu adalah uang kertas 10.000 tael per lembar? Apa? Bagaimana? Bukankah begitu? Ini lebih dari yang ditawarkan pangeran yang disebut-sebut ini. Tidak kalah dari apa yang diberikan pangeran sialan itu. Ayah, semuanya benar. Sekarang bolehkah aku menikahi putri Anda? Xiao Tu, kemas barang-barangmu dan menikahi sang putri. Wu Shuang. Chang'an, apakah kamu baik-baik saja? Kudengar bahwa untuk menikahiku, kamu tidak ragu berselisih dengan ayahku dan kakakku. Itu lebih dari sekadar perselisihan. Aku bekerja untuk mendapatkan lebih dari pangeran sialan kerajaan Jiang untuk mas kawin. Aku bekerja sangat keras, hingga punggungku hampir patah. Baiklah, aku tahu kamu lelah. Namun aku tidak akan mengecewakanmu. Mulai hari ini, 100.000 pasukan berkudaku berada di bawah komandomu. Ini sangat tidak pantas. Alexander Seburg in your polar? Apa yang akan ayah dan kakakmu lakukan? Ketika mereka mengurungku, mereka tidak mempertimbangkan perasaanku. Selain itu, aku sekarang adalah Ratu Daking dan harus berkontribusi. Baiklah, kalau begitu, kita akan diam-diam membawamu ke suatu tempat. Bajingan, kamu pengkhianat binatang. Menikahi Li Chang'an sudah buruk. Namun kau mengambil 100.000 kavaleriku. Bagaimanapun, dapatkan kembali 100.000 kavaleriku untukku. Ya, ayah. Li Chang'an, aku akan membuatmu membayar. Kaisar Dalong, betapa liciknya kau bermain kedua belah pihak, sambil mengambil untung dari Jiang. Kau bahkan mengambil bagian Li Chang'an. Yang mulia, tidak perlu bicara lagi. Mulai sekarang Jiang akan memutus semua perdagangan skala besar dengan Dalong. Jika ada yang ingin kau katakan, pergi katakan pada ayahku sang raja. Li Chang'an, ini semua salahmu. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, Dalong dan Li Chang'an tidak bisa didamaikan. Ayah,
100.000 kavaleri itu? Karena sudah begini, bunuh Li Chang'an, dapatkan kembali kavaleriku. Lalu dengan mayatnya, minta maaf pada Kaisar Jiang. Yang Mulia, siapkan kereta kekaisaranku. Aku akan secara pribadi bernegosiasi dengan Kaisar Jiang. Kali ini, kita harus menangkap Li Chang'an untuk selamanya. Ya, ayah. Li Chang'an di siang hari bolong. Tidaklah kamu takut dilihat orang lain? Lalu apa jika mereka lihat aku tidak bersama orang lain? Bahkan aku ingin kamu melahirkan putra-putra untukku segera. Siapa yang mau melahirkan putra untukmu? Kamu tidak serius. Tentu saja kamu. Jika kamu tidak melahirkan 100 putra untukku, itu tidak berterima kasih atas penderitaan yang kualami di Dalong. Yang Mulia, Perdana Menteri, Feng Zaixian meminta audiensi, mengatakan ada urusan mendesak. Suruh dia pergi. Katakan aku sibuk berusaha punya anak. Jangan terburu-buru. Panggil dia masuk. Ya. Yang Mulia, sekarang istana kacau. Kementerian Personalia dan Ritus, semua menyalahkan Kementerian Perang karena tidak kompeten. Selain itu, sebelumnya beberapa negara yang ikut parade militer, juga menggenggenai. Aku baru saja kembali dan kamu sudah membuat masalah untukku. Hadiri sidang. Sekarang Daking kita sudah dalam masa sulit, tapi Kaisar sebenarnya tidak menghadiri sidang pagi. Jika ini berlanjut, Daking kita tidak akan lagi menjadi negara. Lebih baik mendukung Daishan untuk menjadi permaisuri. Aku dengar semuanya. Kamu share kalau kamu memberontak. Yang Mulia, tenang. Yang Mulia, kami tidak berani memberontak. Hanya aku tidak mengerti. Mengapa memberi Daishan kesempatan untuk menghubungi pejabat secara diam-diam? Sebentar lagi, kamu akan tahu dengan sendirinya. Hidup Kaisar, hidup selamanya. Saya, sejak naik tahta, telah meninggalkan Daking dan tahu sangat sedikit tentang urusannya. Hari ini, kalian semua bisa bicara bebas. Di mata Yang Mulia, sepertinya hanya ada Putri Wushuang. Negara Daking Yang Mulia sepertinya tidak peduli sama sekali. Jika kami mengucapkan beberapa kata, mungkin berguna. Tepat. Daking sekarang kekurangan bakat dan dalam keadaan transisi. Tetapi di mata Yang Mulia sepertinya hanya ada wanita. Sepertinya insiden menerobos istana dan memperkosa permaisuri. Saya pikir harus diselidiki tuntas. Kematian mendadak Yang Mulia dulu harus diselidiki. Saya juga berpikir begitu. Setelah kematian Kaisar baru-baru ini, permaisuri dipenjara di bawah tanah. Pangeran kedua meninggal. Siapa tahu jika dia melarikan diri karena rasa bersalah. Beraninya kau. Kalian semua sudah mencoba memberontak, bukan? Saya tidak mencoba memberontak, tetapi mengangkat peristiwa masa lalu dan mendiskusikannya semua. Lagi pula, Li Chang'an tidak tertarik pada urusan negara. Cukup. Niat Anda saya pahami. Anda hanya ingin saya membebaskan mantan permaisuri, begitu kan? Penjaga, bawa dia. Selamat datang, Ratu. Li Chang'an, tidak terduga? Meskipun kau mengurungku di penjara bawah tanah, kau tidak bisa memenjarakan kesetiaan mereka. Jadi engkau telah disepakkan. Tampaknya selama ketidakhadiranku dari Daking, engkau telah memenangkan hati mereka. I was in the Kanauti untuk mengatakan bahwa bahkan Feng Zaixian berada di pihakku. Kalau dia, mengapa kau pikir dia, sebagai Perdana Menteri, telah acuh tak acuh terhadap urusan istana? Li Chang'an, meskipun senjata di tangan bisa membunuh, yang di hati bahkan lebih mematikan. Feng Zaixian, tampaknya sudah waktunya untuk membiarkan mantan ratu kita mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Yang Mulia meninggalkan Daking untuk mengungkap kalian para konspirator. Pernahkah kau bertanya-tanya mengapa Yang Mulia pergi dengan percaya diri dan tidak membunuhnya? Jadi maksudmu, kamu selalu jadi orang Li Chang'an? Saya orang Daking. Semua yang kulakukan untuk Daking. Cui Cheng, Li Ming, Menteri Perang. Kalian bertiga otak pemberontakan. Yang terkait dengan mereka ada di daftar ini. Tak ada yang lolos. Bahkan jika tahu kami berkolusi, lalu apa?
Li Chang'an, beraninya kamu berpikir bunuh kami semua? Daking ini bisa tanpa kamu, tapi tak tanpa kami. Taishan, kamu cukup jelek tapi pikiranmu sia-sia. Saya juga tahu, kamu dan pangeran kedua bunuh kaisar lama, dan itu bukan rahasia. Masalah sini saya bisa bersaksi. Daishan dan pangeran kedua lah yang tak sengaja bunuh Yang Mulia. Kamu dikasih berapa dia suap kamu? Berulang kali kamu khianati saya. Tak sekali itu dia sengaja fitnah pangeran dan tuduh palsu. Taishan, mengapa tak mengaku? Bahkan orang terdekatmu tak tahan perbuatan jahatmu. Ambil tindakan. Li Chang'an, hari ini aku beritahu kamu. Meskipun semua orang tahu, lalu apa? Hari Sindawe bertekad membunuhmu. Li Chang'an, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu punya beberapa senjata, kamu tak terkalahkan. Sudah memasang busur silang di istana. Hari ini jika kamu berani bertindak kasar, kami akan bertarung sampai mati denganmu. Feng Zaixian. Yang Mulia, apakah orang-orang sudah siap? Jenderal Qin Zheng sudah memimpin orang-orang keluar. Asalkan Anda memberi perintah, kami tidak mau bertindak. Bertindak, meskipun berarti saling menghancurkan. Aku ingin dia mati. Semua pasukan, dengarkan perintahku. Tembak. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana dia tahu? Aku menyiapkan penyergapan lebih dulu. Taishan, aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan selalu membiarkan kamu dalam kekaisaranku, menyaksikan aku menjadi yang teratas. Li Chang'an, kamu begitu kejam. Yang Mulia, saya tidak bermaksud begitu. Eno tidak berpesan. Duduklah. Terima kasih, Yang Mulia. Feng Zaixian, apakah Anda khawatir bahwa saya telah mengeksekusi banyak menteri? Sekarang khawatir tentang pengadilan? Yang Mulia, ketika mereka masih di sini, mereka setidaknya dapat memastikan operasi normal Daking. Tetapi sekarang, Yang Mulia, Anda membunuh mereka dan senang. Tapi untuk Daking. Kemudian lihat orang-orang ini, apakah mereka cocok untuk jabatan? The Standard. Pejabat tinggi yang pada waktu itu Yang Mulia memerintahkan Anda untuk mengirim ke berbagai negara untuk berbisnis. Liza Yang Mulia, Anda sudah merencanakan langkah ini. Tentu saja, jika dengan buta memilih para sarjana itu untuk menjadi pejabat, mereka hanya akan mengikuti buku teks. Mereka berreason, dan mereka telah mendapatkan pengalaman akar rumput. Yang Mulia benar. Saya mengizinkan Anda bergabung dengan pengadilan sebagai pejabat. Itu bukan tanpa batasan. Anda harus bersaing untuk posisi. Mereka yang mencapai hasil, saya akan memberi mereka hadiah besar. Jika mereka gagal menghasilkan hasil, maka mereka harus pulang. Terima kasih atas kemurahan hati Anda Yang Mulia. Kami akan mengabdikan diri sepenuhnya hingga mati. Ayah, Anda harus membela saya. Li Chang'an itu dan Kaisar Dalong sudah keterlaluan. Li Chang'an itu, Dalong itu, mulai hari ini, kita putus semua hubungan dengan Dalong. Untuk Daking, kerajaan Jiang saya tidak punya apa-apa lagi, tapi banyak uang. Mulai hari ini, apapun yang Daking beli dari luar negeri, sita semuanya. Ayah, tapi Yulong Wushuang ini sudah keterlaluan. Saya ingin secara pribadi memberinya pelajaran. Lapor. Yang Mulia, Pangeran. Kaisar Dalong meminta audiensi. Ayah, pertemuan ini akan saya determine. Pergi, bawa masuk Kaisar Dalong. Di mana Kaisar Jiang? Saya punya urusan mendesak. Saya sembrono sebelumnya. Jika Anda ingin bertemu ayah saya, tunjukkan Yulong Wushuang kepada saya, atau tunjukkan jenazah Li Chang'an, atau buat Yulong Wushuang berlutut dan meminta maaf kepada saya. Selain itu tidak ada diskusi. Saya sudah mengirim Wushuang. Seharusnya ada berita segera. Lalu ketika ada berita, kembalilah untuk meminta audiensi. Anda
Putri, kau sungguh mulia. Kau membuat keributan di pagi hari. Malam musim semi pendek, matahari terbit tinggi, sejak itu Kaisar mengabaikan sidang pagi. Yang mulia, Kerajaan Great Long Naga Giok tak terkalahkan. Pangeran telah tiba. Yang mulia, ini salah saya. Karena ipar saya sudah ada di sini, izinkan dia masuk. Li Changyan, ini semua perbuatanmu. Sepakat jika kau menjebak saya ipar, setidaknya beri saya tuduhan. Dinyatakan bersalah karenamu. Sekarang Kerajaan Jiang dan Great Long kami telah memutus semua perdagangan utama. Apakah kau tahu tekanan besar yang telah ditimpakan pada kami ini? Kakak, Chang'an telah memberi ayah begitu banyak uang. Bukankah itu cukup? Apalagi yang kau inginkan dari kami? Adikku yang bodoh, Kerajaan Jiang kaya akan batu giok dan permata. Jika mereka memutus hubungan dengan kami, apa konsekuensinya? Tidakkah kau melihat itu? Sekarang, bahkan ayah telah pergi untuk meminta maaf secara pribadi. Kerajaan Jiang kaya akan mutiara dan permata. Apakah dekat dengan pantai? Itu jelas. Jadi Kerajaan Jiang hanya ladang tambang. Gali dan kamu akan menemukan permata. Jadi, Kerajaan Jiang mungkin tidak menghasilkan tanaman. Wu Shuang, cepat bawa 100.000 kavaleri kembali kepadaku. Jangan biarkan kecerobohanmu membahayakan Kerajaan Jiang lagi. Chang'an akan pergi ke Kerajaan Jiang. Aku tidak bisa membiarkan ayahku dipermalukan karena aku. Lalu aku akan pergi bersamamu. Kempf dan Pangeran Kerajaan Jiang memiliki perseteruan dalam. Jika dia melihatmu, dia tidak akan membiarkannya dengan mudah. Yang mulia, apakah Anda benar-benar membiarkan Putri Wushuang pergi? Pangeran Kerajaan Jiang tidak akan melepaskan mangsa muda. Jangan khawatir. Aku punya rencanaku sendiri. Apa yang Hu Chuiwa lakukan sekarang? Dia telah bekerja pada merek kita. Pergi beritahu Feng Zaishan. Suruh dia menghubungi Hu Chuihua. Kumpulkan gandum dari negara-negara sekitar semuanya. Terutama dari Kerajaan Jiang. Dan kamu, ini untuk memutus pasokan mereka. Jika kamu tidak mengerti, jangan salah gunakan idiom. Siapkan mutiara petir apiku. Aku akan membuat Kerajaan Jiang menderita sengsara. Qinzang? Apa perintahmu, Kaisar Qing? Siapkan 100.000 kavaleriku. Ikutlah denganku ke Kerajaan Jiang. Aku akan mendukung istriku. Iya. Tunggu. Yang mulia, mutiara petir api sudah siap. Pergi beritahu Xu Zhonghuai. Suruh dia bawa gudang senjata kepadaku. Jika kau berani memprovokasiku, aku akan menghancurkan Kerajaan Jiang segera. Dimengerti. Ayah, jangan tunggu lagi. Aku tidak percaya bahwa Kaisar Jiang tidak akan keluar menemuiku. Yang mulia, berbebas bagaimanapun dia Anda adalah Senior Serigala Emas Gemini, mungkin Anda untuk menemui ayah saya, bahkan kehilangan martabat sendiri. Apa katamu? Pangeran Jiang, kau mengejekku, rakyatku dari Dalong. Kebanyakan terlibat dalam bisnis mutiara dan giok. Kau tiba-tiba turunkan harga untuk persaingan jahat. Kau ingin putuskan penghidupan Dalong. Kau sungguh kaisar yang baik. Benjau. Sampaikan pesanku. Tidak peduli berapa harga mutiara dan giok kami saat ini, kami akan 10% lebih rendah dari mereka. Kau pergi. Ini. Kau. Aku, untuk menunjukkan hormat, secara pribadi datang ke pintumu. Bagaimana kau memperlakukanku? Untuk apa kau berteriak? Buat berakhir pertunangan antara aku dan Yulong Wushuang, kau berani putuskan? Kupikir kau sungguh tidak tahu tempatmu. Pangeran Jiang, katakan saja, bagaimana kita selesaikan kebencianmu? Aku ingin kau... Dan kau berlutut dan bersujud padaku. Pangeran Jiang, kau punya wewenang besar. Pangeran Jiang, Anda sangat mengesankan. Putri Wushuang, Pulubertim served by Lester Hin, kamu menjadi lebih menawan. Sepertinya belakangan ini Li Chang'an sudah bekerja keras padamu. Apa yang kamu inginkan? Karena dia bisa memiliki kamu, Lone, kenapa aku tidak bisa? Aku ingin kamu di sini di depanku, telanjang bulat. Diberi sedikit, malas minta banyak. Apakah kamu percaya aku akan membunuhmu sekarang? Li Chang'an, apakah kamu benar-benar berpikir ini Dalong? Dan berani menyentuhku? Tidakkah ada dari kalian yang akan pergi hari ini? Aku tidak berencana pergi saat datang hari ini. Aku tidak pernah bermaksud pergi. Li Chang'an, tolong berhenti membuat masalah. Dalong tidak tahan dengan gangguan ini. Benar. Kalau bukan karena kamu bersikeras melibatkan Wushuang,
Bagaimana mungkin Dalong bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Ayah, kakak, jangan salahkan Chang'an. Ini salahku. Aku akan bertanggung jawab. Pangeran Jianghua, kamu hanya ingin mempermalukanku, bukan? Baik, aku akan mengabulkan keinginanmu. Chang'an, jika ada kehidupan berikutnya, kita akan menjadi suami istri lagi. Hei, priamu belum mati, jadi belum giliranmu untuk maju. Percaya atau tidak aku bisa menghancurkan Jianghua sekarang. Ini bukan urusanmu. Pergi sekarang. Omong kosong apa? Kaisar Qing ada di sini untuk mengancam kita. Ayah, sepertinya Daqing dan Dalong memiliki ambisi serigala terhadap Jianghua dan mungkin sudah berlangsung berhari-hari. Pangeran Jianghua, masalah antara dua negara kita tidak ada hubungannya dengan Daqing, jadi tolong jangan salahkan Kaisar Qing. Li Chang'an, apakah kamu mendengarnya? Bahkan jika aku mempermalukannya sekarang, Dalong bahkan tidak berani berbicara. Kamu menganggap kata-kataku sebagai omong kosong, bukan? Percaya atau tidak, ini aku sekarang bisa membuat Jiangguamu lenyap tanpa jejak. Aku akan membuat kerajaan Jiang lenyap sekarang. Li Chang'an, kamu berani? Tentu saja saya berani. Beraninya kamu. Ini adalah istana kekaisaran kerajaan Jiang. Bagaimana kamu bisa menimbulkan kerusuhan di sini? Di mana Qin Zhen? Meriam tembak tanpa batas. Serang mereka dengan api. Li Chang'an, apakah kamu tahu apa artinya ini? Kamu menyatakan perang pada kerajaan Jiang. Jangan salahkan saya karena menggertakmu dengan senjata. Saya bisa memberimu beberapa hari untuk bersiap. Jika kerajaan Jiangmu ingin berperang, kami Daqing selalu siap. Jika tidak perlu, lebih baik tidak memulai perang. Kaisar Qing, mohon tenangkan amarahmu. Saya pikir pangeran dan kaisar kerajaan Jiang masih ingin berbicara. Kamu bicara dengan baik, tetapi Li Chang'an ini hanya pembantu yang kamu undang. Kaisar Dalong, Li Chang'an ingat ini. Saya tidak akan membiarkanmu hidup damai. Masih berani bersikap sombong? Percaya atau tidak? Dan jika kamu terus bersikap sombong, aku akan menghancurkan kerajaan Jiangmu. Li Chang'an, kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu timbulkan? Kakak, Chang'an baru saja menyelamatkanku. Li Chang'an, kamu tahu situasi Dalong dengan baik. Setengah industri kita sekarang semua bergantung pada dukungan Jianghua. Kamu tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan kekuatan. Cukup. Hari ini Kaisar Qing juga membantu dalam hal ini. Jika dia tidak membantu, itu akan wajar. Aku bilang, kakak ipar, belajarlah dari ayah mertuaku. Dan lihatlah kamu. Jika Dalong jatuh ke tanganmu di masa depan, aku takut desaku akan butuh banyak hari. Dan kamu dan seorang pemboros akan menghamburkannya semua. Kamu masih di sini berbicara sembrono, bukan? Kakak, mari bicarakan masalah Jianghua nanti. Aku akan bawa Chang'an kembali dulu. Kamu jelas tahu kakakku marah sekarang. Mengapa kamu masih harus mempermalukannya? Aku hanya melatihnya ketahanan mental, kan? Ayo pergi. Yang mulia, apakah saya mengganggu Anda? Anda telah mengganggu saya. Berhenti membuang-buang kata. Mengapa ada yang ada di sini? Permaisuri, Yang Mulia memerintahkan saya untuk datang dan beberapa hal lain telah ditangani. Dilihat dari ekspresi Anda, semuanya pasti berjalan lancar, kan? Ya, Bocah sebelah besinta harisan kami untuk diam-diam menimbun gandum. Dalam 3 hari, kerajaan Jiang akan menghadapi kekurangan pangan. Bagus. Saat waktunya tiba, saya akan mengirim Anda pulang dan menghadiahi Anda dengan 2 istri yang gemuk. Yang Mulia, kapan kita akan melancarkan serangan penuh pada kerajaan Jiang? Belum. Mereka tidak akan diam untuk sementara waktu. Selain itu, kerajaan Ning dan kerajaan Ping yang bertetangga pasti akan ikut campur. Tunggu sampai mereka semua masuk, lalu kita akan menghabisi mereka sekaligus. Kalau begitu, saya akan Silakan. Baik, Anda Li Chang'an, jelas sudah memiliki rencana. Jadi mengapa Anda masih membuat saya datang untuk diganggu? Istriku sayang, aku tidak berani. Ketika aku berada di Dalongmu, aku sudah merancang sebuah rencana. Sekarang hanya tinggal memanen. Tapi aku masih sedikit khawatir. Kamu bilang kamu membeli gandum dalam skala besar, tapi bukankah Jianghua bisa membelinya? Tentu saja mereka bisa. Tapi siapa yang memberitahumu bahwa rencanaku hanya menargetkan Jianghua? Maksudmu? Setiap negara sekarang memiliki bisnisku. Dan aku sedang menimbun gandum secara besar-besaran sekarang. Pertama, untuk memutus mundurnya Jianghua. Adapun yang kedua... Yang kedua adalah untuk menaikkan harga gandum.
Ketika waktunya tiba, begitu aku memberi perintah, harta Jiangguo akan terus mengalir ke dalongmu. Li Changyan, aku perlu bicara denganmu. Kakak ipar, apa yang tidak bisa menunggu sampai besok? Menurut sumber terpercaya, Jiangguo telah bersekutu dengan Pingguo dan Ningguo untuk membalas dendam terhadap Dalong dan Daking. Apa? Karena dia, kalau tidak, bagaimana hal-hal bisa mencapai titik ini? Kakak, Li Chang'an yang kau sebutkan sudah menebaknya. Dia menebaknya? Ya, dia bahkan menyiapkan tindakan balas. Apa? Oh, ayah. Li Chang'an. Bukan. Qingdi. Qingdi sudah lama memasang jebakan di Jiangguo. Begitu dia bergerak, Jiangguo akan terjepit. Apakah ini benar? Hahaha. Qingdi telah lama menguasai gandum Jiangguo. Ini setara dengan menggenggam garis hidup Jiangguo. Hei, jangan terlalu cepat merayakan. Meskipun aku ingin membantumu, hal-hal tidak sesederhana itu. Sekarang gandum dikuasai, itu benar. Tapi kita masih perlu memeras keuntungan dari mereka. Memang, menghancurkan Jiangguo juga tidak modus. Jadi, kamu atas nama Dalong, beli sejumlah besar mutiara dan permata, dan aku akan membantumu menjualnya untuk uang tunai. Ya. Aku bilang Dewa Kekayaan. Begitu banyak perhiasan, hampir menghabiskan semua uang kita. Untuk apa kamu menginginkannya? Untuk membuka toko emas dan menjual berlian, dan memonopoli industri perhiasan. Bahkan nama toko yang sudah kupikirkan, namanya Jin Chifu. Jin Chifu. Apa artinya? Kekayaan seumur hidup ditakdirkan untuk 7 kehidupan. Fokus utama kita hanyalah pajak EQ. Pajak apa? Lihat, seperti giok ini, seorang pria hanya bisa membeli 1 dalam hidupnya. Lalu kapan begitu banyak akan terjual? Dan apa yang kamu tahu? Ini disebut pemasaran kelaparan. Pemasaran kelaparan? Nona bos, di mana gelang saya? Baik, Tuan kemari. Hati-hati. Tuan, pakaian Anda juga sudah siap. Oke, Selamat tinggal. Bagaimana? pakaiannya bagus. Jangan lupa beri ulasan yang bagus. Oke, tidak masalah. Dewa Kekayaan, lihat semua ini dirancang sesuai instruksi Anda. Tidak hanya permata ini, tetapi juga termasuk pakaian ini. Mari kita jual bundel. Dengarkan, Dewa Kekayaan. Apakah kamu yakin ini bisa dijual? Selama kamu ambil barang yang saya minta dan buat menjadi selebaran, secara alami seseorang akan membelinya. Tapi apapun yang terjadi, itu hanya batu. Yang kita jual bukan batu. Itu cinta. Seperti pepatah, berlian abadi. Nilai bertahan selamanya. Yang mulia, buruk. Sekarang kerajaan Jiang telah bersekutu dengan kerajaan He dan Ning dan bergabung kekuatan. Mereka bilang selama itu ekspor kita, mereka tidak akan menerima apapun. Jangan khawatir, biarkan berjalan sebentar. Secara alami akan ada saatnya mereka memohon pada kita. Lalu betapa sombongnya mereka, kau saja bersikap sombong balik. Siapa kamu? Yang mulia, saya adalah Perdana Menteri, khusus ditugaskan untuk Anda sebagai Direktur Bisnis. Baik, Feng Zaishan, kamu benar-benar belajar menyimpulkan hal lain. Sesuai instruksi Anda, kami telah menempatkan Jin Qifu di beberapa negara, hanya kerajaan Jiang belum ditempatkan. Bagus. Astaga. Mengapa Li Chang'an tidak berada di kerajaan Jiang untuk mengerahkan Jin Qifu? Atau itulah asal-usul permata? Untuk hal sesederhana ini, kamu bahkan tidak bisa memahaminya. Semakin kita lakukan ini, semakin cemas kerajaan Jiang. Ketika negara-negara tidak memiliki makanan, harga permata tidak akan naik. Meskipun perdagangan luar negeri kita terpengaruh, Secara relatif, kita masih untung. Setelah makanan tersedia, itu dapat mencegah kerajaan Jiang dari memanipulasi harga permata. Oh, otakku, membuat tidak berfungsi. Sudah aku katakan untuk membaca lebih banyak. Kuiwa. Yang di tanganmu, yang ini, bungkuslah dan kirim ke Wushuang. Baik. jika metode ini dipromosikan, pendapatan kita mungkin berlipat ganda. Tidak heran Feng Zaixian mengirimmu ke sini. Jadi aku akan mengujimu lagi. Metode itu selain mengirim ini, apalagi yang bisa dikirim? Ada apa? Siapa yang tahu apa yang terjadi? Di mana gandumnya? Yang mulia,
Beberapa hari lalu, seseorang mulai membeli gandum secara diam-diam. Tapi sekarang, setelah kupikir, itu pasti koleksi gandum yang direncanakan mencoba memutuskan mundurnya negara Jiang. Ini tidak mungkin semua perbuatan Li Chang'an bajingan itu, kan? Ayah, bisakah kita memungut gandum dari negara lain dulu? Saya sudah menanyakan hal ini. Sekarang negara Ping dan negara Ning juga tidak punya gandum. Yang bisa menyediakan gandum hanya Daking dan Dalong. Ini semua kesalahan pangeran. Jika dia tidak berulang kali memprovokasi Kaisar Qing, bagaimana negara Jiang kita bisa berakhir seperti ini? Ini semua perbuatan pangeran, bukan? Baiklah. Jangan berkata lagi. Ada satu hal lagi. Baru-baru ini, sebuah toko bernama Rantai Jin Qifu yang berspesialisasi dalam permata, tapi tidak di negara Jiang. Saya juga mendengarnya. Ini pasti perbuatan Li Chang'an itu. Apa? Sebuah berlian selamanya. Satu bertahan selamanya. Hanya dia yang punya skema licik seperti itu. Cukup. Berhenti membahasnya. Saya memutuskan pergi ke Daking sendiri. Bagaimana? Apakah kamu senang dengan hadiah pertunangan? Kapan kamu tiba? Mungkin sekitar waktu yang sama dengan pengiriman ini. Pengiriman? Ya, Nama ini bagus. Kamu yang menciptakannya lagi? apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Sia-sia. Yulong Wushuang, aku ingin kamu bersamaku selamanya. Jadilah ratuku seumur hidup. Li Chang'an, ini terlalu mendadak. Xiao Tu masih di sini. Xiao Tu? Aku Li Chang'an, sekarang dengan khidmat melamarmu. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, setiap kata dan tindakanmu, setiap senyum dan kerut keningmu telah membuatku menyadari dengan dalam bahwa kamulah yang telah kukejar seumur hidupku. Sekarang aku dengan khidmat ingin memberitahumu, aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Yang Mulia, Pangeran dan Kaisar dari Kerajaan Jiang meminta audiensi. Biarkan mereka menungguku. Ya. Mari kita lanjutkan. Li Chang'an, tentang pangan dan Jin Qifu, apakah semuanya perbuatanmu? Kaisar Daking. Sebelumnya kami salah. Kami harap Anda akan murah hati. Maafkan pengasuhan saya yang buruk. Jika Anda tahu kau gagal sebagai orang tua, maka didik dia dengan baik. Jangan sampai orang lain yang mendidik. Kau... Apakah dengan begini sudah memuaskan Tuan Putri Wushuang? Ya tentu saja tidak. Karena kau salah panggil, dia sekarang adalah permaisuri Daking. Lalu harus bagaimana agar Anda menyelesaikan masalah pangan dan Jin Qifu? Aku hanya pernah mendengar tentang ayah mendidik anaknya, bukan anak mendidik ayah. Li Chang'an, apa maksudmu? Bagaimana dia memukulmu tadi? Pukul balik dia dengan cara yang sama. Terkurgi. Ayo, jangan ragu. Sekarang mereka bagaikan pisau, dan aku bagaikan ikan mangsa. Kau bicara terlalu banyak. Jangan ragu lagi. Aku... Karena kalian begitu tulus, aku akan dengan murah hati memberitahu kalian bahwa pangan dan Jin Qifu memang perbuatanku. Bagaimana? Rasanya ditusuk dari belakang tidak enak, kan? Yang Mulia, kami telah bersalah atas kejadian sebelumnya. Tetapi rakyat kerajaan Jiang tidak bersalah. Bisakah Anda memberi mereka jalan keluar? Aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada Yang Mulia. Tidak perlu membuatnya berlutut. Aku bahkan tidak pernah menganggapnya ada. Sikap kalian yang tidak bisa aku terima. Begini saja. Mulai hari ini, kau berhenti menjadi Kaisar Jiang dan aku akan memastikan kerajaan Jiang kembali normal. Li Chang'an, kau memaksa takhta? Dan kau sedang mempertanyakanku? Dengan pikiran sempit seperti kalian,
benar-benar tidak layak memerintah kerajaan Jiang. Aku sudah mengatakan pendapatku. Jika bisa menyanggupinya, aku akan melindungi rakyat Jiang. Jika tidak bisa, Aku tidak bisa menjadi pendosa sepanjang masa. Mulai hari ini, anakku dan aku akan menjadi rakyat biasa dan hidup di antara rakyat selamanya. mereka menyerah begitu cepat. Tampaknya mereka benar-benar tidak cocok memerintah kerajaan Jiang. Memenangkan hati, namun bertindak sombong. Kau mengambil seluruh negara tanpa menumpahkan setetes darah. Kau benar-benar mengenaliku dengan baik. Minumlah. Sejujurnya, Li Chang'an, aku selalu mengira kamu adalah seorang pemalas. Tapi aku tidak pernah menyangka metodemu begitu efektif. Sejujurnya, aku selalu mengira sebelumnya kau adalah orang yang sembrono. Kemudian aku baru menyadari, ternyata kau benar-benar orang sembrono. Hahaha, aku sebenarnya tidak ingin menjadi pangeran manapun. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku lahir dari keluarga kerajaan dan aku tidak bisa memilih. Selama kamu memperlakukan adikku dengan baik, aku sudah puas. Hei, jadi apa rencanamu? Apa rencanamu? Impian masa kecilku adalah menjadi pendekar, menegakkan keadilan, menjelajahi dunia persilatan, dan berkuda. Hahaha. Jika kamu punya akal, kamu tidak akan ingin berkuda. Apakah kau ingin menjelajahi dunia persilatan? Kau tidak percaya padaku? Biarkan aku menunjukkan trik padamu. Hei, aku akan menunjukkan trik padamu. Yo. Hei, aku beritahu. Aku selalu berpikir bahwa jika adikku menikah dengan bangsawan kerajaan, dia akan bahagia. Aku menyadari aku salah. Tapi, mulai sekarang, jika kamu berani menindas adikku sedikit pun, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu sekalipun aku mati. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Li Chang'an, katakan padaku saat pertama kali melihatku, apakah kamu jatuh cinta padaku? Ya. Enggan sekali. Aku yang tahu ragukan. Katakan, apakah ada orang lain di hatimu? Sayangku, apa yang aku ragukan? Memilikimu sudah cukup. Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan menyuruh kakakku memuntir lehermu. Baik, semua mengikuti perkataanmu. Bisakah kita turun dulu? Ada apa? Kamu takut? Aku tidak. Kamu takut? Hentikan. Sayangku, tentu saja aku takut. Kamu hamil sekarang, dan masih bersikeras datang ke atap untuk menikmati angin. Jika kamu berani menindasku, saat anak laki-lakiku lahir, aku akan menyuruhnya membantuku memukulmu. Baiklah. Jika kamu melahirkan anak perempuan, kalian berdua bisa menggangguku bersama-sama nanti. Ya.